Ya, saya akan share screen. Ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya pun saya persilahkan mulai dari sekarang. Ya bisa di chat di chat dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa jawab ya. Mudah-mudahan bisa jawab. Sama yang di TikTok juga kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa langsung lakukan diskusi. Jadi saya ini dua ini ya. Dua room, ada yang di Zoom ini memang khusus untuk para peserta yang nantinya akan mendapatkan apa? Mendapatkan value lebih karena mendapatkan sertifikat, mendapatkan bimbingan, mendapatkan PDF materinya. Yang di room TikTok juga, ya mungkin kalau di room TikTok ini tidak se eksklusif yang mengikuti room Zoom ya, tapi insya Allah tetap kami akan perhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu apa? Yaitu sinergi ruqyah syar'iyah dan hijamah. Sinergi ruqyah syar'iyah dan bekam sunnah. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bekam sunnah dan ruqyah itu adalah metode yang paling utama dalam Tibun Nabawi. Walaupun Tibun Nabawi sendiri itu mengandung memiliki banyak unsur ya. Ada herbalnya, ada terapi-terapi yang lainnya, ada fasdunya, ya macam-macam. Ada sinergi nutrisi juga gitu kan dengan pola makan Rasulullah. Itu sudah merupakan satu apa? Satu kombinasi juga dalam Tibun Nabawi. Tapi tanpa rukyah syariah, ruh dari Tibun Nabawi itu seolah-olah hilang. Tanpa hijamah, tanpa bekam sunnah, seolah-olah itu juga kehilangan keutamaannya. Ya, Tibun Nabawi itu. Makanya eh, memang seorang terapis itu sebaiknya, kalau diwajibkan sih tidak apa ya, sebaiknya memang perlu belajar rukyah syariah karena tidak sedikit pasien-pasien yang di bekam itu mengalami gangguan berupa gangguan jin, gangguan sihir, dan bereaksi pada saat dilakukan proses pembekaman. Jadi memang alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang terapis bekam itu menguasai juga atau mempelajari juga ilmu rukyah syar'inya. Ya. Dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang bertanya saya lokasinya di mana, saya itu lokasinya di Bandung Barat, ya, tepatnya di Kecamatan Gunung Halu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau berminat silaturahmi dengan kami, silakan bisa ke tempat kami di Bandung Barat, ya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Baik, kenapa diawali dengan diagnosa? Karena untuk bisa menentukan apakah seseorang itu perlu dirukyah, tentu tentu saja gitu ya, tentu saja harus melalui diagnosa yang tepat. Apakah orang tersebut memang memiliki gangguan jin, gangguan sihir, ain, atau memang hanya memiliki faktor psikologis biasa saja. Jadi memang perlu pendalaman diagnosa. Tapi untuk pendalaman diagnosa mungkin waktunya eh, kita tidak cukup ya kalau hanya 2 jam. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang diagnosa. Bagaimana cara mendiagnosa orang gangguan jin, bagaimana cara mendiagnosa orang gangguan sihir, bagaimana cara mendiagnosa orang yang hanya memiliki gangguan psikologis. Itu insya Allah kita akan bahas juga. Tapi kalau memang cukup hari ini insya Allah kita bahas, tapi kalau tidak cukup insya Allah kita akan ada apa ada sesi tersendiri gitu ya. Baik. Nah, diagnosa itu apa? Pemeriksaan ya, jelas ya. Diagnosa itu pemeriksaan. Dalam memeriksa pasien itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Apa saja? Yang pertama kita diagnosa medisnya dulu. Ya. Kita diagnosa medisnya dulu. Apa penyakitnya? Penyakit secara fisiknya apa? Ini bisa ditentukan dengan anamnesa. Anamnesa itu menanyakan, ya, menanyakan apa namanya pasien itu memiliki keluhan apa, sudah berapa lama, dan gejala penyertanya apa saja. Itu memang perlu kita perdalam terlebih dahulu. Soalnya kalau tanpa kita mengetahui itu, ya mustahil kita bisa melakukan apa tindakan selanjutnya gitu. Mustahil kita bisa melakukan tindakan selanjutnya karena ya kita tahu seseorang itu, ya, kita seseorang bisa ketahuan memiliki penyakit itu ya tadi dari hasil diagnosa itu, dari hasil kita menanyakan, Pak, sudah berapa lama Bapak mengalami sakit ini? Pak, keluhan utamanya apa? Pak, gejala penyertanya seperti ini kah, seperti ini kah, seperti ini kah? Nah, nanti kita yang menyimpulkan. Setelah kita menyimpulkan, baru
kita lakukan terapi yang tepat. Contoh, bekam memang metode terbaik. Apalagi kemarinnya bulan Rajab, bulan di mana bekam itu merupakan satu risalah yang diambil juga oleh Rasulullah, yang diterima juga oleh Rasulullah ketika ketika melaksanakan Isra Mi'raj ya. Makanya tanggal 27 Rajab kemarin ketika Isra Mi'raj itu merupakan Hari Bekam Internasional, itu eh, itu apa ya namanya? eh, sudah disepakati gitu, karena memang pada tanggal tersebut Rasulullah mendapatkan risalah bekam dan bisa dibilang bekam itu adalah metode terbaik. Tapi kalau kita melihat hasil diagnosa, walaupun bekam metode terbaik, tidak semuanya boleh dilakukan dengan bekam. Ya. Tidak bisa dilakukan dengan bekam semuanya gitu. Contoh ketika kita mendiagnosa seseorang, yang punya keluhan misalkan terkilir atau patah tulang, ya bekam bukan menjadi metode terbaiknya. Tetap mungkin dengan pijat tulang, mungkin dengan pijat otot untuk yang terkilir, itu menjadi metode terbaiknya, bukan dengan bekam. Jadi walaupun memang ada keterangan bahwa khairul eh, al-hijaman khairu ya, pengobatan terbaik adalah dengan bekam, tapi tetap kita proporsional, tidak boleh memukul rata, ya, memukul rata bahwa bekam adalah metode yang paling baik, semuanya harus bekam, tidak. Termasuk untuk gangguan jin, gangguan sihir. Walaupun bekam membantu, tapi tidak menjadi solusi pertama, tidak menjadi solusi utama. Ya tetap ruqyah syariah yang harus dilakukan. Dan dalam ruqyah syariah juga ada beberapa hal yang memang tidak diperbolehkan, contohnya mediumisasi. Karena dengan mediumisasi itu lebih cenderung kepada kezoliman. Ya. Lebih cenderung kepada kezoliman, memaksa seseorang kesurupan, itu kan zolim. Mending kalau kesurupannya benar-benar dirasuki oleh jin yang oleh jin yang memang dibutuhkan gitu ya. Kalau dia berbohong gimana? Kan sangat banyak orang yang berbohong gitu ya. Sangat banyak orang yang berbohong dengan dalih ingin memperlihatkan kehebatannya dengan mediumisasi. Padahal itu sebuah kebohongan. Dan yang jelas mediumisasi tidak diperbolehkan karena memasukkan jin kepada tubuh seseorang itu sebuah kezaliman. Ya. Itu sebuah kezaliman yang luar biasa, yang jelas-jelas kezaliman. Salah satunya itu dalam ruqyah syar'inya. Ya. Kembali ke materi diagnosa. Jadi dalam diagnosa itu ada anamnesa, bertanya, wawancara. Ada juga mengecek melalui anatomi dari organ tubuh yang memang dirasakan sakit. Organnya sakit yang mana, gejala penyertanya apa saja, itu bisa juga diketahui. Contoh, kalau ada orang yang sakit di bagian ulu hati, ketika ada orang yang sakit di bagian ulu hati, maka kita tanyakan gejala penyertanya, apakah disertai dengan perih, apakah disertai dengan mual, apakah disertai dengan kempuh. Kalau semuanya iya, dan ditambah lagi dengan kita tanyakan apakah dia penyuka makanan pedas dan asam, maka bisa disimpulkan bahwa yang bersangkutan penderita penyakit mah, maka pengobatan yang tepat adalah dengan memperbaiki lambungnya, gitu ya. Jadi kita mengetahui anatomi juga. Ada juga ketika kita mendiagnosis non medis, kita lihat psikologisnya, karena psikologis seseorang itu memang bermacam-macam. Ada yang memang pembawaannya seperti itu gitu ya, orangnya aneh gitu. Ada juga yang berubah karena kondisi gitu. Contohnya kalau orang depresi tiba-tiba menjadi pendiam, itu karena kondisi, dia tidak bisa mencurahkan isi hatinya, tidak tidak bisa mencurahkan apa yang menjadi unek-uneknya. Makanya ketika itu terjadi ya Bu, berarti psikologisnya yang bermasalah. Tapi kalau memang pembawaannya setiap saat sebelumnya pun emang pendiam, ya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia itu akibat gangguan gitu. Emang karena sifatnya aja gitu. Ya, dalam diagnosa pun kita harus proporsional juga gitu ya. Gitu. Terus yang berikutnya, nah secara dalam mendiagnosa medis pun kita selain memeriksa psikologisnya, kita juga periksa spiritualnya. Apakah orang yang bersangkutan memang, mohon maaf ya, malas melakukan ibadah, atau tidak malas dalam melakukan ibadah, tapi ibadahnya ada yang tidak sesuai syariat. Nah, itu perlu kita pertanyakan. Banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak sesuai syariat dan dibungkus dengan bumbu-bumbu yang seolah-olah syar'i. Banyak sekali, banyak sekali.
Makanya kita perlu apa ya, perlu perlu pahami bahwa tidak semua amalan-amalan ibadah yang terdapat dalam kitab berbahasa Arab itu merupakan amalan-amalan syar'i. Banyak juga amalan-amalan yang di dalamnya yang didapat dari kitab berbahasa Arab itu justru amalan-amalan yang tidak syar'i yang dibuat oleh penyair-penyair atau bahkan pendusta-pendusta di Jazirah Arab, banyak sekali. Dan kita kebanyakan terperdaya dengan itu gitu. Seolah-olah itu adalah kitab-kitab yang tepat gitu, karena yang menukilnya adalah imam siapa, imam siapa, imam siapa, padahal belum tentu juga. Kita harus tahu dulu sanadnya. Makanya kalau memang kita belum tahu sanadnya, kita belum tahu secara detail tentang satu metode amalan, sebaiknya kita tidak tidak melakukannya terlebih dahulu, karena amalan itu akan bernilai ibadah kalau kita benar-benar memahaminya. Tapi kalau misalkan kita hanya ikut-ikutan saja, khawatirnya gitu ya, khawatirnya itu amalan yang tidak tepat. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi kita ada kekhawatiran seperti itu. Dalam satu ibadah, semuanya itu dilarang sebetulnya, kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Dan dalam bidang muamalah, dalam bidang pergaulan, dalam bidang umum, semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Gitu. Contohnya ketika kita ibadah, semuanya dilarang, kecuali kalau ada amalan, ada dalil yang memperbolehkannya. Contohnya sholat. Sholat karena jelas ada dalil yang menyuruhnya, maka itu menjadi harus dilakukan. Tapi ketika tidak ada yang tidak ada yang menyuruhnya, maka tidak boleh dilakukan. Beda dengan amalan-amalan muamalah gitu, dengan amalan-amalan keseharian. Makan, makanan itu semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Contohnya makan babi itu kan tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi dalam konteks spiritual kita harus pahami itu supaya kita tidak terjebak di dalam amalan yang tidak syar'i yang akhirnya mengundang kita atau menjadikan kita eh, masuk ke dalam amalan yang justru mengundang gangguan jin masuk ke dalam tubuh kita. Begitu ya. Jadi dari diagnosa ini kita pahami dulu. Nah, bagaimana cara mendiagnosanya? Kita harus pahami dulu yang lainnya ya. Baik. Dan kita harus tahu klasifikasi penyakit. Ada penyakit fisik ya. Nah, kenapa kita mensinergikan bekam dengan ruqyah syariah? Karena dalam penyakit fisik pun ada campur tangan bangsa jin. Sangat mungkin adanya campur tangan bangsa jin. Sangat mungkin adanya campur tangan bangsa jin. Seperti ini di dalam Muttafaqun Alaih hadis Bukhari nomor 3281 dan di dalam hadis Muslim, inna sayaqona yajri minal insani majraddam. Ya. Jadi sesungguhnya setan masuk dalam diri manusia melalui aliran darah. Dan ketika aliran darah yang diganggu itu eh, menuju satu organ tubuh, sangat mungkin organ tubuh itu pun akan menjadi rusak. Contoh, banyak kasus orang yang terkena gangguan penyakit jantung karena faktor gangguan jin. Walaupun penyebabnya memang karena psikologisnya dia. Walaupun memang penyebabnya karena amarahnya dia. Tapi akhirnya jin bercampur tangan di situ. Setan campur tangan di situ. Akhirnya dia kena penyakit jantung. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, karena memang jin setan tinggal di dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Dan di mana aliran darah yang mana? Aliran darah yang rusak, aliran darah yang kotor. Sehingga aliran darah itu menjadi tempat tinggalnya bangsa jin. Ketika kita keluarkan dengan bekam, mudah-mudahan jinnya pun ikut pergi atau setidaknya tidak nyaman di dalam tubuh kita karena tempat tinggalnya diganggu. Ya. Nah, inilah kenapa kita perlu mensinergikan ruqyah syariah dengan bekam sunnah. Karena tadi gangguan fisik pun ternyata, penyakit fisik pun ternyata bisa saja akibat campur tangan bangsa jin. Ya, di situ ya. Jadi sangat mungkin, sangat mungkin. Dan yang kedua penyakit psikis. Penyakit psikis itu disebutnya penyakit psikosomatis. Apa penyakit psikosomatis? Penyakit psikosomatis itu adalah penyakitnya fisik, tapi penyebabnya psikologis. Contohnya,
Orang sering beranggapan kalau penyakit lambung itu diakibatkan karena tidak teraturnya makan, tidak teratur pola makan, dan seringnya mengkonsumsi makanan-makanan yang merusak lambung seperti pedas, asam, santan, getah, dan gas contohnya gitu ya. Orang banyak beranggapan penyakit lambung itu penyebabnya itu gitu. Padahal kalau diteliti lebih jauh, justru yang paling banyak menjadi penyebab penyakit lambung itu adalah stres. Ketika kita stres, asam lambung itu naik, Pak, Bu. Dan ketika asam lambung naik, otomatis lambung kita akan bermasalah, akan sakit. Makanya penyakit lambung merupakan salah satu penyakit psikosomatis. Atau yang kedua, penyakit asma. Penyakit asma kebanyakan kita menilai bahwa itu karena faktor pernafasan. Itu karena faktor pencemaran udara sehingga mengganggu sistem pernafasan kita, mengganggu paru-paru kita. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, ternyata penyakit asma diakibatkan oleh kesedihan yang mendalam. Sedih yang berlarut-larut itu bisa mengakibatkan kita terkena penyakit asma. Apa buktinya? Buktinya kalau kita sedih, kita kan nangis. Ketika kita nangis, nafas kita tuh terengah-engah. Seperti itu kan? Itu menunjukkan bahwa ketika sedih, paru-paru kita tuh mengecil. Ya, ketika sedih paru-paru kita tuh mengecil, dan kalau terlalu sering sedih, terlalu sering mengecil, maka otomatis sistem pernapasan kita terganggu, maka timbullah asma. Dan akhirnya kita simpulkan asma sebetulnya bukan karena faktor eksternal saja, tapi sebetulnya faktor internal, yaitu apa? Penyakit yang diakibatkan karena kesedihan yang berlarut-larut. Dan akhirnya kita simpulkan juga asma adalah salah satu penyakit psikosomatis, gitu Bapak Ibu. Apalagi penyakit psikosomatis masih banyak, ya masih banyak. Dan itulah kita akan bahas di, mudah-mudahan di kesempatan ini kita cukup bahas ya, gitu. Ya, ini. Dan klasifikasi penyakit yang ketiga itu ada akibat gangguan jin. Ada jin zolim, ada sihir, dan ada ain. Jin zolim masuk kapan? Mungkin jin zolim itu masuk akibat kelalaian kita dalam beribadah, akibat kelalaian kita dalam berzikir. Kita kan ketika masuk ke kamar mandi, Pak, Bu, sudah diingatkan, sudah diberitahu oleh Rasulullah, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kan ketika kita masuk ke kamar mandi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di kamar mandi itu kita terhijab dari pandangan setan, dari pandangan jin. Karena jin itu ada yang golongan laki-laki, ada yang golongan perempuan. Jadi untuk jin laki-laki, ketika perempuan masuk ke dalam kamar mandi, membuka pakaiannya tanpa membaca doa, maka pandangan jinnya itu tidak terhijab, pandangan setannya itu tidak terhijab, terlihat oleh si jinnya. Dan kalau si jinnya sampai suka sama perempuan ini, maka gangguan jinnya akan hebat. Bisa jadi si perempuan ini dihalangi jodohnya, sehingga banyak kasus yang gagal menikah akibat diganggu oleh bangsa jin, dicintai oleh bangsa jin. Dan ketika diruqyah, ditanya, kenapa bisa suka sampai sama si fulanah ini? Karena saya melihat auratnya. Itu pengakuan bangsa jinnya ketika diruqyah. Karena saya melihat auratnya ketika dia mandi, ketika dia ke kamar mandi. Dan ketika dia tanya, mohon maaf Mbak, apakah Mbak ke kamar mandi suka berdoa? Itulah Ustaz, saya suka lupa, katanya gitu. Nah itu yang menjadikan orang tersebut akhirnya terkena gangguan jin zalim. Karena tadi kelalaian dalam berzikir. Ya, kelalaian dalam berzikir. Ada juga kasus lain, contohnya kalau laki-laki ini ya, laki-laki kadang-kadang suka mohon maaf buang air kecil sembarangan. Di mana aja tuh buang air kecilnya? Tanpa berdoa terlebih dahulu. Bukan permisi-permisi ya, bukan, tapi berdoa. Karena sunnahnya itu sebelum melakukan apapun kita berdoa dulu. Bukan karena ini tempatnya agak kayak di hutan seperti itu ya. Kita ketika mau buang air kecil, permisi mbak. Bukan seperti itu. Tapi berdoa terlebih dahulu. Dan kadang-kadang ketika kita tidak berdoa, ya tadi mungkin akan menzalimi jin ketika kita kencing di situ gitu. Mungkin ada tempat tinggal jin yang kita kencingi gitu. Akhirnya jinnya marah dan mengganggu kita. Bisa seperti itu. Ya.
Itu jin zalim. Ada juga sihir. Kalau sihir itu apa? Ya sihir jelas itu adalah perbuatan bangsa jin melalui suruhan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia-manusia laknat yang tidak bertanggung jawab, yang bekerja dengan bangsa jin itu sendiri. Banyak kan kasus-kasus sihir seperti yang sudah saya share di grup ya. Ada sihir yang perempuan disihir oleh jin apa oleh laki-laki melalui bantuan bangsa jin supaya perempuan itu tidak menemukan jodohnya. Ada yang seperti itu. Atau yang bisa sering didapati juga gitu ya, yang namanya pelet. Pelet itu kan sihir, sihir supaya seseorang menyukai si pelaku sihirnya ini gitu. Nah, itu salah satu gangguan jin yang memang sampai saat ini pun masih ada. Perlakuan-perlakuan manusia yang memang sampai saat itu pun masih ada gitu. Dan orang yang melakukan sihir itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya kepercayaan diri. Ya, tidak punya kepercayaan diri. Makanya kita perlu meningkatkan kepercayaan diri kita supaya tidak tergantung dengan bangsa jin. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Kalau sihir saya rasa semuanya udah hampir paham lah ya. Nah, yang ketiga, ada gangguan jin juga yang namanya ain. Ain itu dari kata ainu jinsi, ada juga dari ainu insi. Jadi ada ain dari bangsa jin, ada ain dari manusia. Ada dua jenis itu ain. Dan ain itu hampir sama dengan sihir, tapi kalau sihir biasanya diakibatkan dari kezaliman seseorang, kedengkian seseorang yang memberikan sihirnya kepada orang lain. Tapi kalau ain biasanya dari ainul lamah, dari kekaguman. Kalau sihir itu biasanya dari ainul hasad. Tapi kalau ain itu dari ainul lamah, dari kekaguman. Dan banyak sekali kasus yang terkena ain itu anak-anak. Banyak sekali kasus yang terkena ain itu anak-anak. Kenapa? Ketika anak kita mendapatkan pujian, apalagi anaknya masih balita ya, yang masih lucu gitu kan. Kalau balita itu asalkan dia sehat pasti lucu gitu. Ya. Mendapatkan pujian, anaknya lucu banget. Kitanya sebagai orang tua lupa berzikir, lupa mengucapkan barokallah, lupa mengucapkan alhamdulillah, maka kemungkinan besar anaknya akan terkena ain. Dari pujian itu, karena pujian itu harusnya milik Allah, ya segala puji milik Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Tapi kitanya seolah-olah bangga dengan pujian itu, akhirnya kita yang mendapatkan permasalahan, yaitu kita terkena gangguan ain. Dan banyaknya anak-anak walaupun memang orang tua pun banyak yang terkena gitu ya. Tentunya kalau kayak public figure itu sangat rentan terkena ain. Tapi kalau yang bukan public figure, anak-anak perlu kita perhatikan. Sering-sering posting foto anak di medsos itu pun perlu kehati-hatian. Ya, sering memposting foto anak di medsos itu perlu kehati-hatian. Khawatirnya ada orang yang apa namanya yang suka gitu ya, yang suka pada anak kita melontarkan pujiannya tanpa kita dengar, tanpa kita tahu, dan akhirnya kita tidak mengucapkan zikir, tidak mengucapkan hamdalah, tidak mengucapkan barokallah. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekali kasus yang tiba-tiba anaknya sakit, bahkan dalam tanda kutip menemui ajalnya akibat ain ini. Gitu. Jadi hati-hati dalam memposting gitu ya. Hati-hati sekali. Jadi jangan bangga ketika anak kita apa namanya mendapatkan pujian, mendapatkan apa namanya mendapatkan pengakuan kekaguman dari seseorang, karena itu bisa jadi masuknya pintu masuknya bangsa jin melalui gangguan ain ini. Ya. Nah ciri-cirinya nih, ciri-ciri gangguan jin, sihir dan ain. Biasanya dari fisiknya. Fisiknya mengalami sakit yang tidak terdeteksi medis. Silakan ini Bapak Ibu catat ya, walaupun nanti PDF-nya akan saya share juga. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, sihir atau ain biasanya dari segi fisik itu tidak terdeteksi medis. Banyak sekali kasus kita sudah periksa ke dokter Pak, sudah periksa ke rumah sakit Pak, tapi ternyata tidak ditemukan penyakit apa-apa. Maka kemungkinan besar dia terkena penyakit gangguan non medis, yaitu tadi jin, sihir ataupun ain. Ya. Yang kedua, sakitnya dalam jangka waktu lama. Walaupun memang untuk penyakit fisik biasa pun bisa dalam jangka waktu lama ya.
kalau memang organnya sudah sangat rusak gitu. Tapi ini dari segi organ tidak terdeteksi rusak, tapi lama sakitnya. Itu perlu kita waspadai. Mungkin itu ada gangguan jin juga. Yang ketiga, terjadinya tanpa gejala. Nah ini yang perlu kita hati-hati nih. Ketika kita menjadi seorang terapis, kita sering sekali mendapatkan pasien atau klien yang menyatakan bahwa Pak, saya punya penyakit ini, padahal nggak ada gejala apa-apa. Bisa jadi memang tanpa gejala, bisa jadi memang sebelumnya sudah ada gejala, tapi tidak dirasa. Kita harus detail ya dalam mendeteksi ini. Ya. Karena jangan sampai kita salah menyimpulkan. Kalau salah menyimpulkan bisa berbahaya. Karena ini bisa ada kedua kemungkinan nih. Bisa jadi memang benar-benar tanpa gejala, bisa jadi memang karena ada gejala, tapi tidak dirasa. Mungkin sudah bertahun-tahun gejalanya ada, tapi tidak dirasa, tidak dianggap itu sebuah gejala, makanya dianggap biasa-biasa aja. Dan ketika konsultasi dengan kita, seolah-olah yang bersangkutan tidak mendapatkan gejala apa-apa, akhirnya dianggaplah bahwa saya punya gangguan jin. Nah, itu perlu kita waspadai. Sangat perlu kita waspadai. Karena banyak sekali kasus seperti itu. Yang berikutnya, hanya terjadi pada satu bagian tubuh. Ini biasanya eh, kalau penyebabnya adalah sihir. Pernah tahu voodoo? Ya, voodoo. Kalau di apa di luar gitu voodoo, di negara kita ada namanya santet. Kan ketika menyihir seseorang itu, baik itu dengan voodoo ataupun dengan santet, biasanya ditusuk bagian tubuh boneka, dan ketika itu bereaksi, yang kena memang bagian tubuh itu, yang bagian itu yang ditusuk itu. Contohnya yang ditusuk bonekanya, misalkan yang ditusuk dadanya, maka kita sakit bagian dada. Ya, jadi hati-hati, hati-hati. Kalau kita sudah merasakan suatu penyakit, tapi cuma dirasa di satu bagian tubuh saja, itu kemungkinan ada gangguan sihir di situ. Ya, di Afrika voodoo ya, dan di Amerika pun dijalankan di Amerika Amerika Tengah, Amerika Utara juga dijalankannya, Amerika Selatan juga dijalankan. Ya, Amerika Selatan juga dijalankan. Ya. Kalau yang membekam tadi umur 9 tahun sudah boleh, Bu. Boleh ya, 9 tahun sudah boleh dibekam. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sakitnya berpindah-pindah. Nah, kalau tadi ada yang sakitnya di hanya bagian satu tubuh saja, ada juga yang sakitnya itu berpindah-pindah. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Tadi, karena setan itu tinggal di dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Makanya ketika setan mengganggu aliran darah kita, bisa saja sakitnya itu berpindah-pindah. Ini ciri-ciri fisik ketika orang terkena gangguan jin, sihir, atau ain. Ada juga terjadinya tuh hanya waktu-waktu tertentu. Ini sering saya dapati gitu ya. Ketika waktu sholat apalagi, tiba-tiba jadi sakit perutnya, tiba-tiba jadi sakit kepalanya. Ketika waktu maghrib, ketika waktu tengah malam, tiba-tiba jadi. Nah itu juga perlu kita waspadai. Mungkin itu ada faktor gangguan jin di situ. Ya, hati-hati kalau punya penyakit fisik seperti ini, kita perlu waspada. Bisa jadi kita memang mengalami gangguan jin. Coba di antara ini apakah ada yang Bapak Ibu rasakan? Kalau memang ada, maka sebaiknya mulai laksanakan ruqyah mandiri. Ya. Kemudian sakitnya disertai rasa panas. Nah, kenapa? Karena setan terbuat dari api. Maka untuk orang-orang yang mengalami sindrom panas, itu memang kadang-kadang ada indikasi gangguan jin di situ. Gitu. Ada indikasi gangguan jin di situ. Walaupun memang tidak ini ya, tidak bisa disimpulkan pasti gitu ya, tapi kemungkinan ada gangguan jin di situ ketika orang menderita penyakit, satu penyakit yang disertai dengan rasa panas di bagian tubuh yang seperti itu. Sakit disertai dengan perubahan kondisi tubuh. Ini kalau untuk orang-orang yang terkena santet juga nih. Orang yang terkena santet ini contohnya seperti ini. Saya pernah menangani kasus perempuan usianya masih muda, sekitar 20 tahunan lah ya. Usia 20 tahun, dia menderita jerawat yang cukup banyak di mukanya. Banyak sekali jerawat di mukanya.
Itu kan ada perubahan kondisi tubuh kan, asalnya tidak ada jerawatnya, sekarang jadi banyak jerawat. Di rukyah bereaksi luar biasa. Dan ketika bereaksi ditanya, kenapa kamu mengganggu perempuan ini? Karena perempuan ini sudah menghina si Fulan sehingga si Fulan tidak terima dan dia menyuruh saya untuk merusak wajahnya. Dan ketika di rukyah bereaksi dan terus saya bacakan ayat Al-Quran supaya dia me, apa, menghentikan kezalimannya kepada perempuan ini, akhirnya dia mengaku menyerah dan pergi dari perempuan ini. Alhamdulillah beberapa hari kemudian perempuan ini sudah kembali mengalami proses penyembuhan dari jerawatnya. Walaupun tidak langsung 100% hilang ya, tetap ada bekasnya tapi berkurang, berkurang. Nah ini, jadi kalau ada orang sakit dengan perubahan kondisi tubuh, tiba-tiba ya, tiba-tiba ada perubahan kondisi tubuh, perlu kita waspadai, mungkin itu ada gangguan jin di situ, gangguan sihir di situ. Ya, khawatirnya situ, yang kita khawatirkan. Kemudian yang selanjutnya dari segi psikologis nih. Jadi orang-orang yang memiliki gangguan jin, sihir dan ain itu dari segi psikologis juga kadang-kadang terlihat. Kadang-kadang terlihat. Terjadi perubahan sikap secara drastis. Ini biasanya terjadi kepada orang-orang penderita atau yang mengalami pelet. Orang yang mengalami pelet itu biasanya terjadi perubahan sikap secara drastis. Contohnya apa? Contohnya dia itu tidak suka kepada yang meletnya awalnya, tapi ketika sudah dilaksanakan aksinya melakukan apa? Melakukan pelet, jadi ini jadi apa? Jadi jalan, jadi tiba-tiba suka gitu. Ya. Jadi tiba-tiba suka. Makanya kalau memang orang yang menderita penyakit apa gangguan jin, gangguan sihir itu eh, terjadi perubahan secara drastis. Ya. Terjadi perubahan sikap secara drastis. Yang berikutnya memiliki kecenderungan negatif. Jadi suka melakukan pokoknya aktivitas-aktivitas yang negatif lah, masturbasi, onani dan lain sebagainya itu biasanya akibat gangguan sihir atau gangguan jin yang mempengaruhi psikologisnya. Ya perubahan sikapnya tanpa penyebab kayak tadi ya. Asalnya sih biasa-biasa aja tapi tiba-tiba jadi suka kepada orang yang menyantet yang memeletnya. Itu kan tanpa tanpa penyebab. Beda kalau misalkan asalnya biasa-biasa aja tapi karena orang tersebut melakukan kebaikan, memberikan perhatian lebih, jadi tiba-tiba tertarik itu beda beda urusan. Ini tidak melakukan apa-apa tapi tiba-tiba dia suka, ini perlu kita waspadai. Mungkin sangat mungkin itu terkena gangguan jin, ya karena perubahannya benar-benar tanpa tanpa penyebab apa-apa. Bertindak di luar batas wajar, kalau melamun melamun seharian, kalau bahagia seolah-olah bahagia tanpa batas gitu. Itu pun perlu kita waspadai. Kalau ada orang seperti itu, sangat mungkin itu terkena gangguan jin. Ya. Kecuali kalau ada penyebab sebelumnya, sebenarnya dia melamun karena dibully gitu. Itu masih memungkinkan faktor psikologis biasa. Tapi kalau tanpa penyebab apa-apa tiba-tiba jadi berubah, ya, dan di luar kewajaran, itu sangat mungkin dia terkena gangguan jin. Mengalami halusinasi, ya, mengalami fobia atau maniak itu juga bisa diakibatkan dengan gangguan jin. Jadi kalau kesukaan seseorang kepada sesuatu yang berlebihan, itu hati-hati. Mungkin itu orang terkena gangguan jin. Ya. Berikutnya, dari segi spiritual, orang yang terkena gangguan jin itu cenderung malas beribadah. Karena memang tujuan setan dari golongan jin itu membuat orang menjadi jauh dari ketakwaan, menjadi jauh dari Allah. Makanya dia malas beribadah, sulit khusyuk ya. Kemudian lupa rakaat sholat juga hati-hati nih, lupa urutan wudhu, mudah mengantuk ketika tilawah kurang lebih 30 ayat sudah ngantuk gitu. Ini hati-hati hati-hati. Kalau sudah ada seperti ini, kemungkinan besar Bapak Ibu ada gangguan jin. Dan memang perlu kita perhatikan, gangguan jin itu ada yang berat, ada yang ringan. Jadi tidak semuanya gangguan jin itu seolah-olah mempengaruhi seluruh organ tubuh kita, tidak ada yang berat, ada yang ringan. Dari kalau lupa rakaat salat, lupa urutan wudhu, sulit khusyuk ketika beribadah, mudah ngantuk itu memang salah satu gangguan jin skala ringan.
Tapi kalau dibiarkan itu bisa mengganggu, ya, bisa mengganggu sampai skala berat. Sampai akhirnya kita jadi malas beribadah, tidak mau beribadah lama-lama. Makanya walaupun itu skala ringan, tetap kita harus jaga, ya. Tetap kita harus jaga. Ada pun ciri-ciri lain, rezeki sulit datang, sulit jodoh, keluarga tidak harmonis, keadaan rumah tidak nyaman, menangis tanpa keluar air mata nih untuk anak kecil itu juga hati-hati bisa akibat karena gangguan jin. Sering mimpi buruk, sering memimpikan seseorang, sering memimpikan suatu tempat. Sering memimpikan seseorang biasanya dialami oleh orang-orang yang terkena pelet. Tiba-tiba dia memimpikan seseorang yang memang tidak sebelumnya dia inginkan gitu. Gak ingin dia masuk ke dalam mimpinya, tapi tiba-tiba orang tersebut sering masuk. Kalau sekali dua kali mungkin beda lagi ya. Tapi kalau sering masuk, nah itu perlu hati-hati. Mungkin orang tersebut memang memberikan peletnya kepada orang itu. Gitu. Sering memimpikan suatu tempat. Itu juga biasanya dialami oleh tadi, contohnya kayak tadi ya, seorang laki-laki buang air kecil sembarangan, jin di tempat itu apa marah dan akhirnya dia mengganggu. Nah, itu pun bisa terjadi akibat gangguan jin. Ya. Nah, cicip penyakit sihir nanti kalau kita akan bahas terusan ya, ini juga nanti kita akan dibaca saja di modulnya. Sekarang kita akan bahas sinerginya dengan hijamah. Ya, kita akan bahas sinerginya dengan hijamah. Sudah ada 15 chat yang masuk nih. Apakah semuanya berbentuk pertanyaan? Saya belum buka ya. Nah, di sini kita masuk dulu nih ke definisi rukyah dulu ya. Nah, kenapa rukyah itu sangat eh, sinergis dengan hijamah? Karena tadi jin itu tinggal di aliran darah dan apa namanya? Untuk bisa melemahkan jin yang ada di dalam darah itu, dirukyah terlebih dahulu, baru kita lakukan proses pembekaman. Supaya apa? Supaya setelah lemah dengan rukyah, jin itu bisa terangkat melalui proses pembekaman. Walaupun tidak dipastikan bakal keluar, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Gitu. Apa sih rukyah itu? Bapak Ibu, kalau mendengar kata rukyah itu sebetulnya rukyah itu adalah mantra atau jampi. Ya. Mantra atau jampi sebetulnya rukyah itu bukan lain-lain. Nah, seperti kata Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rukyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Ya, rukyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Kenapa? Karena pada zaman dahulu orang-orang itu merukyah menggunakan ya mohon maaf ya mungkin nama-nama dewanya, mungkin nama-nama berhalanya gitu. Makanya pada saat itu Rasulullah mengatakan rukyah, tiwalah dan tamimah adalah syirik. Tapi kemudian rukyah menjadi syar'i. Ketika Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud menyatakan la ba'sa biruqa malam takul syirkan. Tidak mengapa menggunakan rukyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, ini jawaban dari hadis yang pertama tadi. Di hadis yang pertama Rasulullah menyatakan rukyah itu syirik. Kenapa? Karena dulu itu memang bukan menggunakan sesuatu yang syar'i, tapi ketika Rasulullah melakukannya tidak ada unsur kesyirikan, maka Rasulullah memperbolehkan. Para sahabat melakukannya tanpa unsur kesyirikan, maka Rasulullah memperbolehkannya. La ba'sa biruqa malam takun syirkan. Nah, yang tidak ada unsur kesyirikan itu seperti apa? Yang pertama, merukyahnya berdasarkan tauhid dan keikhlasan. Yang kedua, tidak bergantung kepada rukyah dan perukyahnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai ini. Karena ini akan mengganggu akidah kita, akan mengganggu tauhid kita. Ketika seseorang justru bergantung kepada rukyah dan perukyahnya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Contoh waktu Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, Ustadz Nai, Ustadz Muhammad Faizar gitu ya. Lagi booming-boomingnya. Banyak sekali yang ingin dirukyah oleh mereka, oleh beliau-beliau ini. Bukan berarti Kak, saya tidak memperbolehkan, boleh kalau memang memungkinkan. Tapi ini sudah kondisi tidak memungkinkan karena jauh, memaksakan diri harus dirukyah oleh yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan pun sudah menyatakan bahwa sebaiknya Bapak Ibu dirukyah oleh yang ada di sana saja. Karena pertama jauh, yang kedua kami pun di sini sedang menangani pasien-pasien yang lain. Khawatirnya tidak tertangani gitu kan. Tapi karena
bergantung kepada peruqyah. Kalau tidak diruqyah sama ustadz-ustadz yang tadi yang disampaikan, seolah-olah ruqyahnya tidak berhasil. Nah, itu khawatir mengganggu akidah kita, mengganggu tauhid kita. Ya, makanya kita dalam meruqyah itu selalu tekankan kepada pasiennya, Bu, Pak, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu hanya manusia biasa yang pada saat ini diminta bantuan oleh Bapak atau Ibu untuk meruqyah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita sehingga apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semuanya, terutama hajat sehat, Allah ijabah, Allah kabulkan. Ya. Jadi bukan bukan karena sayanya yang hebat, bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena doa kita diijabah oleh Allah. Dan wasilah diijabahnya doa itu bukan kita, tapi mungkin saja orang yang dirukyahnya. Ya. Mungkin saja orang yang dirukyahnya orang soleh, orang yang taat kepada Allah dan sedang diuji oleh Allah dengan penyakitnya, dan beliau meminta kepada Allah melalui perantara kita. Dan bukan doa kita yang dijawab, justru doa si pasiennya itu yang dijawab. Kan kita tidak tahu. Nah, makanya kita jangan seolah-olah jumawa karena kita bisa merukyah. So, tekankan kepada pasien kita, bukan kita, ya, bukan kita, bukan saya, bukan karena saya, gitu. Karena saya pun sama dengan Bapak Ibu semuanya tidak punya kemampuan apa-apa. Dan anjurkan pasiennya melakukan rukyah mandiri. Anjurkan melakukan rukyah mandiri. Supaya apa? Supaya tidak tergantung kepada perukyahnya. Tergantung kepada bukan apa tidak bergantung kepada doa-doa rukyah yang dibacakan oleh perukyahnya karena dia pun sebetulnya bisa berdoa gitu. Dan justru rukyah mandiri itu lebih efektif. Kenapa? Karena rukyah mandiri itu insya Allah akan lebih mustajab karena ketika kita berdoa untuk diri sendiri itu tanpa pamrih, pasti benar-benar ikhlas. Makanya akan lebih bermanfaat, akan lebih berkhasiat, akan lebih mustajab rukyah mandiri itu. Makanya selalu tekankan kepada pasien-pasien kita sebaiknya rukyah mandiri. Ya. Yang ketiga, rukyahnya bacaannya berasal dari ayat Al-Quran dan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena banyak sekali saya mendapatkan gitu ya, sepertinya doa rukyah padahal itu hanya apa mantra-mantra dalam bahasa-bahasa yang mungkin ada dalam bahasa daerahnya masing-masing gitu. Di Jawa banyak sekali, daerah Sunda banyak sekali mantra-mantra yang seolah-olah syar'i padahal itu jauh dari kata syar'i. Banyak sekali. Jadi ini yang kalau yang mengatakan bahwa orang yang diruqyah itu adalah tidak termasuk dalam 72 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Insya Allah kalau kita melakukan ruqyahnya dengan keikhlasan, insya Allah kalau kita melakukan ruqyahnya dengan tauhid yang tepat, insya Allah kita akan membersamai Rasulullah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Ya, gitu. Jadi karena Rasulullah sendiri pun mencontohkan dan memperbolehkan ruqyah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita minta diruqyah dan kita menomor sekiankan tauhid kita, bergantung kepada peruqyahnya, bergantung kepada proses ruqyahnya, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Bacaannya dimengerti dan dipahami. Jadi hati-hati kalau memang kita tidak bisa mengerti bacaannya, kita pertanyakan Pak tadi melafalkan doa apa? Boleh kita bertanya seperti itu. Ya. Tidak mencoba adukan dengan hal-hal yang lain dan menjadi tadi jelas ya. Pembagian ruqyah ada yang ruqyah syar'i, ada yang ruqyah syirki, ada yang ruqyah sihri. Ruqyah syar'i jelas sesuai dengan syariat dan sunnah. Ruqyah syirki jelas mengandung unsur kesyirikan. Kadang-kadang dicampur adukan dengan mempercayai benda-benda tertentu, isim, jimat, raja dan sebagainya gitu ya. Itu syirki. Karena pada hakikatnya ruqyah itu ya doa. Doa ya yang kita lafalkan. Dan kepada siapa mintanya? Ya kepada Allah gitu. Tidak perlu menggunakan media-media yang justru malah menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Contohnya, mohon maaf ya, isim-isim itu banyak sekali yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Bukan isimnya yang salah, bukan jimatnya yang salah, tapi sikap kita terhadap isim itu, sikap kita terhadap jimat itu yang membuat akhirnya kita tergelincir.
tergelincir kepada kesyirikan. Ini contoh yang paling dekat saja yang pernah saya alami gitu ya. Ada orang yang datang ke rumah ustadz, ya ke rumah ulama, diruqyah. Setelah diruqyah, dikasihlah oleh-oleh sama ustadznya itu. Tasbih yang sering dia gunakan untuk berdoa. Ustadznya sudah bilang, ini oleh-oleh dari saya, mudah-mudahan berkah. Tapi penyikapan dari yang menerima oleh-oleh itu salah. Seolah-olah kalau ini, tasbih ini yang akan memberikan saya keberkahan. Padahal ketika si ulama tadi memberikan tasbihnya, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya. Jadi kalaupun memang tidak ada tasbih itu, keberkahan Allah bisa datang? Bisa. Ulamanya menjelaskan itu, tapi penyikapannya terhadap apa yang disampaikan oleh ulama itu salah. Akhirnya terjerumus saja ke dalam kesyirikan. Makanya para peruqyah syar'i itu biasanya menghindari memberikan sesuatu kepada pasiennya. Karena khawatirnya ada salah tafsir, ada salah penafsiran, dan itu bisa berbahaya. Ya. Jadi hati-hati ketika kita memberikan sesuatu kepada pasien kita pun kita perlu menjelaskan secara detail dan kita sebaiknya melihat siapa yang kita berikan. Kalau orang yang sudah akidahnya kuat, boleh kita memberikan oleh-oleh. Tapi kalau akidahnya yang kita lihat masih agak sering goyang gitu ya, ya kita sebaiknya sebagai bentuk kehati-hatian tidak berikan apa-apa. Ya. Kenapa harus ruqyah? Karena semua orang berpotensi terkena gangguan jin. Ya, Rasulullah sendiri pun pernah terkena gangguan jin, pernah terkena gangguan sihir. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, amalan kita masih banyak jebloknya, dosa kita sangat banyak gitu ya, sangat mungkin terkena gangguan jin. Karena Rasulullah sendiri pun terkena gangguan jin. Makanya kita perlu melaksanakan terapi ruqyah mandiri. Ya, terapi ruqyah mandiri. Jadi bukan diruqyah oleh orang lain sebaiknya. Kecuali kalau memang gangguannya berat. Kalau gangguannya berat memang perlu diruqyah oleh orang lain. Tapi selama kita sebagai bentuk pencegahan ya ruqyah mandiri insya Allah akan lebih efektif. Ya. Oke, ini nanti bisa jelaskan ya. Nah, yang paling bagus dalam ruqyah itu adalah ketika kita menganut filosofi lalat dan sampah. Yang paling tepat dalam ruqyah itu. Bagaimana filosofi lalat dan sampah? Kita ibaratkan lalat itu adalah setan dari golongan jin dan sampah adalah dosa kita. Jadi ketika kita ingin menghilangkan gangguan jin dari diri kita, ya, me, apa, me, ingin menghilangkan gangguan jin dalam diri kita, maka sebaiknya kita introspeksi dulu, introspeksi dulu, muhasabah dulu, dan jangan melakukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan lagi. Insya Allah itu akan lebih efektif untuk menghilangkan gangguan jin, gangguan sihir yang mungkin sangat ada dalam diri kita. Jadi ketika kita terkena gangguan jin, jangan langsung menyalahkan si fulan yang menyihir kita. Tapi apa yang menjadi pintu masuknya jin ke dalam tubuh kita? Dosa apa yang ada di dalam diri kita yang menjadikan pintu masuknya mereka? Kalau dosa kesombongan, kita redam kesombongannya. Kalau dosa gibah, kita suka ngomongin orang lain sehingga orang lain tersinggung. Berarti mulut kita yang kita jaga. Dan itu yang biasanya menjadi masuknya bangsa jin. Ya, itu yang menjadi pintu masuknya bangsa jin. Yang mengikuti Zoom ini boleh ya nanti saya minta screenshotnya, kirimkan ke Japri ke saya. Ya. Yang di room Zoom ini boleh saya minta screenshotkan keikutsertaannya dan kirimkan ke saya. Ya. Oke, filosofi lalat dan sampah seperti itu ya. Itu insya Allah akan yang paling efektif untuk menghilangkan gangguan jin, gangguan sihir dalam diri kita adalah filosofi lalat dan sampah ini yaitu apa muhasabah ya dan tazkiyatun nafs, membersihkan diri dan meminta maaf kepada Allah. Ini ayat Al-Qur'an yang sering dibacakan ya. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling sering. Tapi kita jangan membatasi itu ya. Jangan membatasi itu karena seluruh ayat di Al-Qur'an itu bisa digunakan untuk ruqyah syar'inya. Seluruh ayat di Al-Qur'an itu bisa gitu ya. Jadi tidak ada
batasan. Ruqyah itu menggunakan ayat yang mana? Tidak ada batasan. Boleh ayat yang mana saja digunakan untuk ruqyah syar'iyah, ya. Digunakan untuk ruqyah syar'iyah, apalagi kalau ayatnya memang dipahami. Ayatnya dipahami, ayatnya dimengerti, ayatnya benar-benar kita tahu gitu fungsinya. Contohnya untuk menghilangkan gangguan sihir. Kita bacakan ayat tentang sihir. Contohnya Al-Baqarah 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Itu salah satu ayat yang menjelaskan tentang sihir, bahwa sihir itu bukan diajarkan oleh Nabi Sulaiman, tapi oleh siapa? Harut dan Marut. Dan ketika kita bacakan itu sambil kita pahami maknanya, sambil kita akan tekankan pengucapan ayatnya kepada jin-jin yang menjadi sumber sihirnya, maka insya Allah sihirnya akan berkurang. Karena dengan dibacakan itu jin-jinnya akan pergi, insya Allah. Banyak sekali kasus seperti itu. Atau ayat sihir yang lain banyak. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sihir banyak. Ya, saya akan pilih yang mana saja. Ayat kursi pun boleh. Atau ada juga contohnya gitu ya, contohnya eh, me, atau apa namanya, orang yang terkena gangguan jin yang disukai oleh bangsa jin, dicintai oleh bangsa jin. Kita bacakan saja ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa, supaya jinnya benar-benar takut dan akhirnya pergi dari tubuh si pasien yang kita rukyah. Atau bisa juga kita kasih ayat-ayat tentang keindahan surga, ayat-ayat tentang kebahagiaan, supaya apa? Supaya jinnya juga tergoda atau terpengaruh akan keindahan surga dan apa dan yang lainnya, sehingga dia dengan sukarela pergi dari tubuh pasien. Jadi banyak caranya, banyak ayatnya, boleh yang mana saja. Tidak ada batasan untuk merukyah itu harus menggunakan ayat A, B, C, enggak. Boleh menggunakan ayat yang mana saja. Yang paling utama itu adalah yang kita pahami, yang kita ketahui arti dan maknanya, dan itu yang kita bacakan di dalam kondisi-kondisi yang memang seharusnya. Contohnya tadi ketika untuk sihir, ya gunakan ayat-ayat apa, pemusnah sihir. Untuk gangguan jin, ya kita gunakan ayat-ayat yang untuk menghilangkan gangguan jin. Ya, baik. Coba sekarang saya copy share-nya. Saya coba akan membacakan ayat rukyah. Ya. Saya akan membacakan beberapa ayat tentang rukyah. Silakan Bapak Ibu fokus, khusus konsentrasi, mendengarkan apa yang saya bacakan. Dan jika ada yang dirasa, silakan nanti diungkapkan di kolom chat ya. Saya akan mulai mencoba melakukan rukyah online jarak jauh. Ya, saya akan membacakan ayat rukyah. Bapak Ibu silakan konsentrasi terlebih dahulu. Saya minta Bapak Ibu semuanya fokus, khusyuk, konsentrasi, dengarkan ayat yang akan saya bacakan. Niatkan di dalam hati, di dalam pikirannya, di dalam kolbunya, Bapak Ibu sedang mendapatkan terapi rukyah. Tidak harus Bapak Ibu merasa ada gangguan jin, tidak harus merasa ada gangguan setan, tapi coba hati kita buka untuk menerima ayat-ayat rukyah yang saya bacakan ini. Karena seorang mukmin akan merasa tergetar kolbunya ketika dibacakan ayat-ayat rukyah. Seorang mukmin akan merasa tergetar kolbunya ketika diperdengarkan ayat Al-Quran dan kalam-kalam Allah. Jadi silakan Bapak Ibu fokus, khusyuk, konsentrasi, dengarkan ayat rukyah yang akan saya bacakan.
Mudah-mudahan jika ada yang mengalami gangguan bisa menjadi wasilah, dan mudah-mudahan bagi yang tidak mengalami gangguan pun mendapatkan apa namanya, getaran kolbu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Silakan fokus khusus konsentrasi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء ومن كل عين الحسد بسم الله أركيك أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله أركيك من كل سيء بك من كل يعني حسد بسم الله أركيك اللهم ربنا أزل البشر اسفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Bapak Ibu barangkali ada yang merasakan reaksi ketika dibacakan ayat ruqyah, silakan reaksinya. Yang merasakan adanya reaksi ketika dibacakan ayat ruqyah, boleh reaksinya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada boleh reaksinya. Kita ingin berbagi sharingnya, berbagi pengalamannya. Ada? Tidak ada. Oke. Rasa berarti kepala belakang, Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, menjadi wasilah kesembuhan. Adem banget, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda Yuni ya bisa menjadi penyejuk juga ke dalam jiwa-jiwa kita yang memang selama ini mungkin dipenuhi dengan berbagai macam dosa, sehingga bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan barusan melalui prosesi ruqyah syar'iyyah mudah-mudahan bisa menjadi wasilah dari ter, apa, dapat kesembuhan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit kenapa kita perlu sinergikan ruqyah dengan bekam. Karena tadi ruqyah itu adalah salah satu metode pengobatan utama dalam tibbun nabawi. Dan ketika kita melakukan pembekaman, insya Allah itu akan membantu juga proses pengeluaran uh, jin dari dalam tubuh kita, mudah-mudahan. Dan di mana titik bekam yang paling tepat untuk orang yang terkena gangguan jin, orang yang terkena gangguan itu adalah yang paling tepat itu di bagian mugit. Kenapa mugit? Karena titik mugit ini adalah titik saraf pusat. Jin mengganggu kita, itu biasanya mengganggu saraf pusat kita, sehingga kita merasakan adanya perubahan emosi, merasakan adanya perubahan karakter, merasakan perubahan kondisi kesehatan psikologis, karena saraf pusat kita diganggu, Bapak Ibu. Makanya proses pembekaman di umum mugit adalah titik terbaik untuk mengatasi gangguan jin, sihir, ataupun ain. Jadi mudah-mudahan ketika Bapak Ibu nanti menemukan kasus-kasus terkena gangguan jin, setelah diruqyah, ingat diruqyah dulu ya, sebelum dibekam ruqyah dulu, nanti setelah itu boleh dilakukan pembekaman di bagian umum murid. Resikonya memang ada ya, ada reaksi, ada kesurupan lagi ketika dibekam. Tapi mudah-mudahan reaksi tersebut adalah bukti bahwa jinnya tidak nyaman di dalam tubuhnya ketika diruqyah, ketika sudah diruqyah dan dilakukan proses pembekaman. Jadi kalaupun ada reaksi seperti itu, ya kita sebagai terapis insya Allah bisa menanganinya. Kalau kita bisa ruqyah, insya Allah kita bisa menangani kasus-kasus seperti itu. Yang dibekap kesurupan tiba-tiba ya, kita insya Allah bisa tangani. Ya. Jadi titik bekamnya di mana? Di umum mugit kalau untuk orang yang terkena gangguan jin. Nah, saya akan mulai baca yang masuk, chat yang masuk ya. Saya akan mulai baca juga ya. Oke. Saya dari awal dulu. Oke. Dari masih ini yang di awal masih banyak yang ini ya. Ada yang membaca. Ini dari Pak Haji. Pertanyaan pertama dari Pak Haji tadi. Eh, kalau ada gangguan jin, baiknya bekam dulu apa ruqyah dulu? Saya menyarankan ruqyah dulu Pak Haji ya. Saya menyarankan ruqyah dulu karena mudah-mudahan dengan kita ruqyah terlebih dahulu, jin yang tinggal di aliran darah itu menjadi lemah. Jin yang di aliran darah itu menjadi lemah, akhirnya ketika dilakukan proses pembekaman, eh, itu bisa cepat keluarnya, ya, cepat keluarnya, ya, gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun kita tidak bisa memastikan setelah dibekam keluar jinnya, tidak bisa memastikan karena jin itu kan makhluk gaib, tidak bisa dilihat ya. Tapi mudah-mudahan dengan dilakukan proses pembekaman setelah diruqyah, jinnya akan lebih mudah keluar. Terus kemudian dari Pak Saiful Irawan, untuk mengetahui seorang punya penyakit ain itu dilihat dari mana? Diagnosa untuk gangguan jin ya ruqyah Pak. Jadi kalau sekilas memang tidak kelihatan. Orang yang kena sihir saja, orang yang kena santet saja kan tidak bisa kelihatan sekilas gitu. Orang yang kena gangguan jin juga tidak bisa kelihatan sekilas karena memang ada kemiripan dengan orang yang memiliki gangguan psikologis. Makanya cara mendiagnosanya dengan meruqyah dalam orang tersebut. Orang yang punya penyakit gangguan jin biasanya ketika diruqyah dia melakukan aktif gerakan-gerakan yang di luar kebiasaan dia.
ketika diruqyah, dia tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan yang di luar kesadaran dia. Kalau yang terkena gangguan sihir, biasanya jinnya berontak dan apa namanya sama melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan dia juga. Tapi kalau penderita penyakit ain, ketika diruqyah, itu biasanya tidak bereaksi, Pak. Itu biasanya tidak bereaksi hebat, tapi kadang-kadang suka tiba-tiba nangis, ya, nangisnya tanpa sebab gitu ya. Tiba-tiba ketika dibacakan Al-Quran itu nangis atau tiba-tiba ada panas. Itu biasanya penyakit ain seperti itu. Dan biasanya apa namanya? Orang penyakit ain itu memang tidak bisa dilihat sekilas mata dalam dengan apalagi dengan ruqyah pun kadang-kadang tidak kelihatan juga gitu. Ya, tidak kelihatan juga. Kadang-kadang tidak bereaksi itu penyakit ain itu. Jadi ya kita ruqyah dulu, Pak. Kita ruqyah dulu. Ya, kita ruqyah dulu. Baru kalau setelah kita ruqyah kelihatan reaksinya, kalau untuk penyakit ain biasanya tidak bereaksi dan kadang-kadang ada bagian bagian tubuh yang panas di belakang terutama sepanjang tulang belakang tiba-tiba panas itu biasanya penyakit ain. Ya. Cara mengatasinya gimana? Ya, lanjutkan ruqyahnya dan dia pun si pasiennya pun lanjutkan ruqyah mandiri gitu ya. Lanjutkan ruqyah mandiri. Jadi jangan sampai kita mengharap terus apa dia mengharapkan kita yang meruqyah terus-terusan jangan. Ya. Gitu ya Pak Saiful Irawan. Jadi kalau bisa kalau dilihat dari mana ya dilihat ketika diruqyah. Kalau ketika tidak diruqyah memang tidak kelihatan gitu. Seumur hidup baiknya berapa kali kita ruqyah setiap saat Bu? Ya Bunda ya. Setiap saat baiknya kita diruqyah kalau untuk diri kita. Karena kita tidak tahu gangguan yin itu masuknya kapan, di mana ya. Kita tidak tahu. Bisa saja tadi ya ketika kita sedang lalai ketika sedang lalai masuk ke kamar mandi, jin bisa masuk ke dalam tubuh kita bisa mengganggu kita. Ketika kita tiba-tiba buang air kecil sembarangan, tiba-tiba kita terkena gangguan jin juga bisa. Jadi kapan seumur hidup kita ruqyah ya setiap saat Bu. Minimal setiap habis sholat kita ruqyah mandiri. Ya. Tidak ada batasan harus berapa kali tidak ada. Karena ya ruqyah itu doa dan doa itu kan diajukan setiap kali kita melakukan aktivitas. Tapi kalau yang untuk fokus ruqyah baiknya ruqyah mandiri setiap habis sholat minimal. Ya, gitu Bu ya. Kalau menghilangkan sifat pemarah itu dengan ruqyah atau konsultasi ke psikolog. Tergantung Pak, pemarahnya karena apa? Kalau memang karena faktor gangguan jin ya bisa dengan ruqyah. Tapi kalau memang karena faktor psikologis ya jelas harus ke psikolog. Ya. Tapi ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan sifat pemarah yaitu dengan terapi istighfar. Suruh pasien yang bersangkutan atau mungkin diri kita ya yang pemarah, kita tekankan untuk sebanyak mungkin beristighfar. Karena istighfar itu adalah mengurangi amarah yang ada di dalam diri kita. Berapa banyak? Sebanyak mungkin, tidak perlu ada batasan. Kuat 1.000, 1.000, kuat 100.000, 100.000 nggak apa-apa. Saya cuma kuat 100 kali, ya nggak apa-apa. Tapi ikhlas, gitu. Tapi ikhlas, jadi tidak perlu ada batasan. Silakan. Kalau ingin mengurangi sifat pemarah, ahli ruqyah memang perlu diruqyah. Siapa tahu marahnya itu akibat gangguan jin di dalam tubuhnya. Tapi kalau memang karena faktor psikologis, tetap psikolog dan sebaiknya mau itu gangguan jin ataupun gangguan psikologis, kita perbanyak dengan terapi istighfar, Pak. Perbanyak terapi istighfar. Insya Allah. Kata teman kalau mau ngeruqyah dengan Al-Quran jangan pakai salah satu jenis lagu murotal, betul nggak? Sebetulnya kalau untuk untuk ngeruqyah itu ya bagusnya kita yang membacakan, ya kita yang membacakan. Jadi mau menggunakan lagu murotal boleh, mau tanpa menggunakan pun tidak apa-apa. Kita mampunya seperti apa? Memang kalau kita menggunakan lagu murotal kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti kan? Mereka bacaannya bagus-bagus, fasih-fasih, ya. Lagamnya pun bagus-bagus, tapi kita kadang-kadang tidak bisa seperti itu ya silakan. Kalau memang yang mampunya kita bacakan biasa aja nggak apa-apa. Tapi bukan tidak boleh, boleh saja. Kita mau menggunakan protokol Sesudes boleh kalau mau.
Kita mau menggunakan muralnya Syekh Misyari Rashid, boleh. Ya, kalau memang bisa. Tapi setidaknya kita bacakan yang tepat saja, yang tepat tajwidnya, yang tepat ya panjang pendeknya. Itu yang paling efektif, yang paling utama seperti itu. Ya. Saat ruqyah, saya akan baca ayat ruqyah, ayat Al-Quran. Apakah tangan kita harus memegang pasien? Apabila iya, kira-kira pegang di bagian mana yang biasa jin bersandar di dalam tubuhnya. Oke, sebetulnya ruqyah itu bagusnya tanpa sentuhan. Ya. Ruqyah itu memang bagusnya tanpa sentuhan, tidak harus menyentuh bu. Apalagi kalau kita meruqyah lawan jenis gitu ya. Apalagi kalau kita meruqyah lawan jenis, memang tidak dianjurkan, sangat sangat tidak dianjurkan memegang. Ya. Sangat tidak dianjurkan memegang. Dulu memang saya suka menggunakan sarung tangan ketika meruqyah. Ya. Sekarang alhamdulillah tidak pernah memakai sarung tangan. Kenapa? Karena memang tidak tidak menyentuh. Sekalipun pasiennya berontak gitu ya, mereka kita cukup diam aja, tidak perlu sampai menyentuh gitu. Kecuali kalau dia menyerang, baru kita melakukan penghindaran diri lah ya gitu. Tapi kalau berontak ya kita pun tidak perlu menyentuh, kita teruskan aja rukiahnya. Karena berontaknya dia itu ingin mengganggu konsentrasi si perukiahnya. Saya sering sekali karena melihat pasiennya bereaksi, berontak, saya lost kontrol gitu. Tidak konsentrasi, baca kursi aja sampai belepotan gitu. Sering sekali. Tapi ketika sekarang saya udah lebih pahami lagi, ya buat apa gitu kita memperhatikan reaksi orang gitu. Ya udah, ketika dia bereaksi, mudah-mudahan itu adalah bentuk dari ketidaknyamanan jin di dalam tubuhnya, sehingga dia bereaksi, akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Ya. Tidak harus kita yang membantu mengeluarkan. Memang ada Rasulullah mencontohkan juga dengan ada yang dipegang bagian yang sakitnya gitu ya. Memang ada contoh seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada keperluan untuk kita memegang, tidak perlu kita pegang. Ya. Jadi, kalaupun mau memegang, silakan dipegang bagian tubuh yang sakitnya saja. Tidak perlu di tempat bersarangnya di mana, tidak perlu. Ya, karena kita tidak tahu dia bersarang di mana, tidak tahu. Jadi kita cukup pegang bagian yang sakitnya saja. Itu ada contoh dari Rasulullah. Tapi sebaiknya kita tidak perlu melakukan pemegangan, apalagi untuk memegang bagian apa namanya bagian orang yang non muslim, bukan lawan jenis yang bukan muslim. Itu sangat tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya tidak perlu memegang. Kalaupun mau memegang, silakan pegang di bagian tubuh yang sakit. Ya, mungkin tadi ya, bagian belakang kepala, adem, adem, alhamdulillah. Dari Pak Ajib nih, pertanyaan, jarak bekam di kepala berapa hari? Maksudnya berapa hari sekali atau gimana ya ini ya? Tapi saya anjurkan, saya berjawaban ini aja dulu. Pembekaman di kepala itu memang tidak boleh dilakukan kepada pemula. Orang yang pertama kali dibekam, jangan langsung dibekam di umum muhid. Kenapa? Karena orangnya belum bisa adaptasi. Ya, orangnya belum bisa adaptasi. Khawatirnya ketika dilakukan pembekaman di umum muhid, dia kolaps, pingsan. Gitu ya. Jadi untuk pemula jangan dilakukan pembekaman langsung di umum muhid. Kalau dia memang ada gangguan jin, bekam dulu di area-area yang lain. Contohnya di eh, apa di ini namanya di al asdain, di katifain, di al kahil, itu boleh dibekam situ dulu. Nah setelah pembekaman kedua, 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian, boleh dibekam di umum mugit setelah apa namanya, setelah dia terbiasa dengan bekam. Tapi kalau yang pemula jangan, soalnya kalau yang pemula khawatirnya dia tidak kuat, tidak belum adaptasi. Ya. Jadi itu ya. Dan setelah itu, setelah dibekam di kepala, untuk setelah dibekam di umum mugit, kapan lagi bekam di umum mugit? Ya 3 bulan kemudian Pak, jangan sebulan sekali kalau di umum mugit. Karena proses recovery di umum mugit itu kan bagian apa namanya, bagian saraf pusat gitu ya, saraf pusat. Jadi kalau misalkan dibekam terlalu sering, itu dari jantung ke saraf pusat kan ke bagian atas itu agak sedikit lambat ya, otomatis ke atas itu ya, sirkulasi darah dari jantung ke kepala itu pasti paling lambat karena ke atas. Kan sifat zat cair itu kalau
mengalir tuh ke bawah bukan ke atas. Sementara ini kan ke atas pasti akan lebih lambat. Makanya jadi kalau mau dibekam di kepala itu proses recovery-nya paling lama, maka paling tidak 3 bulan sekali dibekam di kepala. Beda dengan anggota tubuh yang lain yang boleh sebulan sekali, tapi kalau di kepala itu 3 bulan sekali. Ya. Terus Pak Wahyu deh ya yang bertanya ini, asam urat di kaki boleh dibekam ya boleh Pak. Di betisnya boleh, ditambah di zohril qadam di punggung telapak kaki juga boleh. Misalnya itu membantu juga untuk proses penyembuhan asam urat Pak Wahyu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang lain. Oke, oke. Bagaimana mengetahui jin yang ada di dalam eh, tubuh pasien sudah pergi atau belum? Nah, ini tidak bisa diketahui, Bu. Tidak bisa diketahui karena tadi ketika orang ada gangguan jin saja, jinnya di dalam tubuhnya, apa namanya, di dalam tubuhnya bersemayam aja, kita tidak bisa mengetahuinya karena kita tidak bisa melihat. Jadi kalau kita mendapati orang yang bisa melihat gangguan jin dan dia mengaku bisa meruqyah, berarti dia sendiri harus meruqyah. Karena fitrahnya kita tuh tidak bisa melihat. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu apakah jin di dalam tubuhnya sudah pergi atau belum, ya paling kita hanya bisa melihat indikasinya saja. Kesehatannya membaik, perilakunya membaik, ibadahnya membaik, itu mungkin sebagai indikatornya. Tapi secara pasti kita belum bisa memastikan, ya, belum bisa memastikan, gitu ya, Bu ya. Eh, izinkan on mikrofon, sebenarnya silaturahim dekat, banyak yang ingin tanyakan. Ya karena waktunya terbatas Pak ya, jadi kalau misalkan semuanya on mic, khawatirnya tidak terjawab semuanya. Ini juga yang memang selalu saya lakukan Pak. Selalu saya lakukan dalam Zoom saya itu memang membaca via chat gitu ya. Karena khawatirnya kalau bertanya, yang lain tidak terjawab pertanyaannya. Kasihan. Jadi kita ingin apa namanya, ingin lebih fokus, lebih fokus gitu ya. Ya kalau memang banyak yang ingin tanyakan, boleh tuliskan di chat aja. Mudah-mudahan terjawab semua. Itu pun mudah-mudahan terjawab semua. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya. Gitu. Dari Pak Irianto, syarat-syarat sebagai perukia apa saja? Apa bisa surat-surat yang kita hafal aja atau karena banyak ayat atau surah yang belum kita hafal dan makhluk huruf belum maksimal? Begini Pak, untuk menjadi seorang perukiah itu syaratnya pertama Islam, kedua mau, gitu. Jadi kalaupun kita baru hafal beberapa ayat saja dan kita mau menjadi perukiah, tidak masalah, tidak masalah, boleh. Dan mudah-mudahan dengan kita berniat menjadi perukiah, kita meningkatkan kemampuan bacaan kita meningkatkan perbendaharaan hafalan kita, itu yang diharapkan. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada aturan khusus untuk menjadi seorang rukiah karena rukiah itu milik semua orang, ya. Rukiah itu milik semua orang, bukan hanya milik ustadz, bukan hanya milik ulama. Kita pun yang notabene orang biasa-biasa saja boleh tuh berukiah. Apalagi yang kena gangguan itu keluarga kita, anak kita, istri kita. Siapa yang lebih bagus merukiah? Ya kita sebagai suaminya, ya kita sebagai ayahnya. Tapi bacaan saya belum sempurna, ayat-ayat yang saya punya juga belum banyak, ya nggak masalah, ya. Itu kan itu lebih bagus untuk memotivasi kita supaya kita meningkatkan hafalan kita, supaya kita meningkatkan bacaan kita, itu lebih bagus. Jadi tidak perlu ada persyaratan khusus untuk meruqyah Pak ya, tidak perlu, tidak perlu ada persyaratan khusus. Itu kalau kita terpaku harus bacaannya bagus dulu, harus banyak dulu hafalannya, kapan kita mau meruqyah sementara kita yang sudah punya niatan untuk meruqyah sudah berumur contohnya ya, sudah berumur, untuk menambah hafalannya susahnya luar biasa. Untuk membiasakan lagi bacaan kita supaya lebih tepat itu susah luar biasa. Karena lidahnya sudah terbentuk gitu. Jadi silakan. Kalau memang mau jadi perukiah tidak perlu ada syarat khusus. Yang penting pertama mau menjadi perukiah. Karena mau tidak mau ya, mau tidak mau menjadi perukiah, kita
pasti terus diancam dengan gangguan jin. Jin itu walaupun kita tidak menjadi rukyah, terus bisa mengganggu kita kapan saja. Makanya ya udah, kalau begitu kita jadi rukyah saja. Ya. Kita jadi rukyah saja. Jadi nggak perlu harus ini, nggak perlu harus apa-apa dulu gitu sih. Silakan aja. Selama kitanya mau, boleh-boleh aja jadi rukyah, Pak. Ya, gitu. Bagaimana diagnosa orang yang menikah psikis dengan psikis yang diganggu jin? Apa sih ketika mereka yang terkena psikis murni? Nah ini yang banyak terjadi Pak ya. Ini yang banyak terjadi. Kalau orang yang terkena gangguan psikis akibat gangguan jin, biasanya ketika diruqyah itu dia bereaksi atau mengeluarkan reaksi di luar kebiasaan dia. Contoh, ada orang yang tiba-tiba menjadi pemarah. Ketika ketika padahal sebelumnya dia itu baik-baik saja gitu, bukan bukan tipe orang pemarah. Tapi beberapa waktu belakangan dia menjadi pemarah. Ketika diruqyah, dia diganggu jin yang memang karakternya pemarah. Dan ketika diruqyah, biasanya apa namanya? Ada reaksi dia mengeluarkan amarahnya. Tapi bukan dirinya, bukan kebiasaan dirinya. Kalau yang kena penyakit psikologis, ya kena penyakit psikologis biasa ketika diruqyah biasanya tidak bereaksi apa-apa, tidak bereaksi apa-apa, tapi kadang-kadang kalbunya menjadi melembut ketika dibacakan ayat Al-Quran itu. Tidak bereaksi apa-apa kan. Paling kadang apa ya? Kadang menangis, kadang apa namanya? Kadang tiba-tiba sedih, ingat dosa-dosanya, ingat amarah-amarahnya, gitu ya. Dan seperti itu. Jadi tidak ada eh, reaksi apa-apa kalau yang terkena gangguan psikologis. Kayak seperti tadi, tiba-tiba jadi marah, tiba-tiba jadi sedih, ya, ketika diruqyah itu. Tapi masih tetap dirinya gitu. Beda kalau yang terkena gangguan jin. Nah ini luar biasa nih Pak, Ibu atau Bapak ya, ini Hairuman Syah Tanjung. Eh, apa tantangan terbesar untuk ruqyah? Karena yang kita hadapi itu adalah gangguan jin, Bu ya. Bapak atau Ibu yang karena yang kita hadapi ini adalah gangguan jin, dan tidak sedikit jin juga yang disuruh oleh dukun, yang disuruh oleh seseorang yang hasad, yang dengki, maka tantangan terbesar kita adalah mendapat serangan balik. Tantangan terbesar kita adalah mendapatkan serangan balik. Kita tidak terkena serangan balik, bisa keluarga kita yang terkena serangan balik. Ya. Dari para dukun-dukun atau para jin-jin yang memang sudah kita usir keberadaannya dari tubuh seseorang. Terus bagaimana? Ya kita jangan menyerah gitu. Karena bagaimanapun pasti jin itu akan mengganggu kita. Secara itu pasti akan mengganggu kita. Mau jadi perkara atau tidak, kita akan terkena gangguannya. Maka kita bentengi diri kita dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita perbaiki juga kelompok kita seperti tadi ya, filosofi lawat dan sampah, perbaiki dengan itu supaya apa? Supaya dosa-dosa di dalam diri kita tidak menumpuk, tidak terus-terusan meningkat menjadi tempat tinggalnya bangsa jin. Ya, tidak menjadi tempat tinggalnya bangsa jin. Jadi tantangan tantangan terbesar bagi seorang rukyah itu adalah tadi mendapatkan serangan balik dari jin, dari dukun yang memang kita sudah ganggu keberadaannya, eksistensinya dengan rukyah yang kita lakukan. Itu tantangan terbesarnya. Tapi kita tekadkan, insya Allah kita tidak takut karena kita punya Allah. Kalaupun memang serangan itu memang kena kepada kita, itu yakin karena Allah sedang menguji kesabaran kita, sedang menguji kerja keras kita, sedang menguji kesungguhan kita dalam menegakkan ayat-ayat Allah. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Alhamdulillah, selama hampir 10 tahun lebih saya menjadi seorang rukyah, tidak pernah ada gangguan yang hebat ke saya ataupun ke keluarga. Karena apa? Karena saya berniat ini sedang menjalankan sunnah Rasulullah dan menjalankan kewajiban dari Allah, sehingga apapun yang terjadi nantinya saya serahkan kepada Allah.
Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi apa-apa dan mudah-mudahan sampai ke depannya pun tidak terjadi apa-apa. Kalaupun memang harus terjadi, la haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Mudah-mudahan siapapun nanti yang benar menjadi ruqyah, tekadnya lebih bagus dibanding saya. Nanti dikirim PDF, insya Allah PDF-nya nanti saya kirimkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Posisi meruqyah apakah kita berhadapan atau lewat belakang? Tergantung Pak, Pak Sukmani Jani ya. Tergantung. Kalau memang untuk lawan jenis, kalau kita meruqyah perempuan misalkan, sebaiknya kita di belakangnya Pak. Ya, sebaiknya kita di belakang. Supaya apa? Supaya tidak ada pandangan kepada wajahnya, khawatir terbawa fitnah. Sebaiknya kita di belakang dan sebaiknya ada jarak. Kalau kita meruqyah lawan jenis. Tapi kalau misalkan kita meruqyah eh, sesama jenis laki-laki juga misalnya kita ruqyah, boleh di depannya atau boleh di pinggir kanannya. Kita bacakan ayat atau Al-Quran ke telinga kanannya, boleh. Ya. Jadi untuk posisi tidak ada aturan khusus Pak ya, tidak ada aturan khusus. Tapi sebaiknya kalau memang sudah kalau untuk meruqyah lawan jenis sebaiknya dari belakang saja, lebih aman. Ya. Waalaikumsalam Bu Mayar ini selamat bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita satu yang kita mendapatkan berkah. Gitu ya Pak Sukma ya. Mudah-mudahan terjawab. Apabila anak sering sakit dan kita merasa anak kita penyakit ain, apakah bisa diruqyah juga? Mau terkena penyakit ain ataupun tidak, Bu ya, sebaiknya tetap lakukan ruqyah. Itu loh. Jadi mau dia terkena penyakit ain atau bukan, sebaiknya kita tetap lakukan ruqyah. Karena kalaupun bukan penyakit ain juga ya insya Allah itu bermanfaat juga. Apalagi kalau terkena penyakit ain. Ya. Jadi kalaupun memang bukan penyakit ain, ya nggak apa-apa ruqyah aja. Jangankan yang indikasi penyakit ain, Bu. Eh, penyakit mah saja, walaupun memang itu faktor fisik penyakit mah gitu ya, benar-benar fisik. Di ruqyah apakah boleh? Sangat boleh. Wanazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat dan rahmat. Jadi ya mudah-mudahan saja dengan kita melakukan ruqyah kepada orang yang sakit, ya bisa menjadi bagian dari wasilah kesembuhan. Jadi tidak ada larangan harus yang terkena gangguan jin diruqyah, tidak. Semua orang boleh diruqyah. Ya. Semua orang boleh diruqyah. Kita sendiri pun bagusnya ruqyah mandiri setiap saat. Setiap habis sholat, ketika mau tidur kita bagusnya ruqyah mandiri. Walaupun kita tidak ada indikasi apa-apa, walaupun gitu ya. Ya, gitu. Ya. Ada yang membantu menjawab. Eh, cari dulu sumber airnya ya, ya. Kalau memang sumber air, kalau memang air ya cari dulu. Tapi kalau tadi ya, kalau memang bukan karena air, silahkan. Ruqyah itu tidak terbatas untuk penyakit-penyakit tertentu gitu, tidak ada batasan. Ya, gitu. Ada gangguan yang disebabkan perbuatan sendiri melakukan ilmu kebal, penjagaan qadam, wirid dan jasa syariat. Bagaimana untuk ruqyah dan bekam jika jin itu diundang sendiri oleh kita? Nah, gini Pak ya, eh, gangguan yang memang diundang oleh kita, cara terbaik dalam mengusirnya adalah dengan muhasabah dan tazkiyatun nafs. Ya, muhasabah dan tazkiyatun nafs. Ketika kita sudah melakukan taubatan nasuha, menyadari kekeliruan-kekeliruan kita di masa lalu dengan tadi ya belajar ilmu kebal, penjagaan qadam, yang tidak sesuai, dan kita sadari itu salah, kemudian kita minta maaf kepada Allah dan tidak melakukan lagi, itu sebetulnya sudah menjadi solusi terbaik, Pak. Ya, itu sudah menjadi solusi terbaik. Lama-lama jin yang ada di dalam diri kita pun eh, insya Allah akan hilang. Insya Allah akan hilang. Dengan kita melakukan taubatan nasuha, dengan kita melakukan tazkiyatun nafs, sebetulnya insya Allah akan hilang dengan sendirinya.
Untuk mempercepat memang dengan proses ruqyah. Untuk mempercepat memang dengan proses ruqyah. Dan untuk kasus seperti ini boleh kita minta bantuan orang lain, Pak. Boleh kita minta bantuan peruqyah lain. Ya. Khawatirnya ketika kita melakukan ruqyah mandiri, tanpa kita sadar kita melakukan reaksi yang tidak bisa kita kontrol. Makanya kita boleh minta bantuan orang lain. Ya. Tapi yang paling penting ini, Pak, ketika kita sudah menyadari itu dan mentaubati itu, sebetulnya sudah melemahkan jin yang ada di dalam diri kita, sudah melemahkan. Apalagi kalau kita rutinkan dengan ruqyah mandiri, insya Allah itu akan lebih maksimal. Jadi sebaiknya yang pertama itu tadi muhasabah, tazkiyatun nafs, taubat nasuha, ruqyah mandiri. Kalau dirasa dengan ruqyah mandiri belum cukup, boleh minta bantuan ruqyah lain, tapi sebagai simultan saja gitu. Jadi bukan bukan dia yang menyembuhkan nantinya, tapi kita nantinya yang terus-terusan melakukan proses penyembuhan, gitu Pak. Ya, jadi eh, kita cukuplah gitu ya kesalahan yang masa lalu kita jadikan pelajaran, kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah kita akan lebih maksimal. Oke, ini dari Pak Rahmat nilai ya. Yuk, insya Allah akan saya jawab. Persoalan pengurusan izin bekam dan ruqyah. Kalau untuk pengurusan izin ruqyah, kita bisa minta ke Departemen Kehakiman. Ya. Nanti Departemen Kehakiman akan memberikan arahannya apa saja yang bisa yang harus ditempuh dan itu mudah. Ya. Walaupun nantinya, Pak ya, walaupun nantinya kita disetarakan dengan dukun, karena dukun-dukun yang pelaku aktivitas supranatural pun sama izinnya dari Departemen Kehakiman juga. Ya. Tapi ya kita namanya juga hidup di dalam negara yang menjunjung tinggi hukum semi liberal lah gitu ya. Ya mau nggak mau kita ikuti gitu. Kalau untuk ruqyah ya ke Departemen Kehakiman. Tapi kalau untuk izin bekam itu ke Dinas Kesehatan. Ya. Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan itu belum ada ruqyah. Ya. Di Dinas Kesehatan tidak ada ruqyah. Tidak ada ruqyah. Adanya kalau bekam ada. Dan persyaratannya itu beda-beda Pak. Tiap kabupaten kota itu beda-beda. Ada yang menyatakan IMB karena kan bekam itu harus ada tempatnya. Ada yang menyatakan IMB, ada juga yang tidak. Ya, ada yang harus menyatakan surat rekomendasi dari asosiasi profesi. Asosiasi profesi bekam banyak ya, ada PBI, ada Gusmus, ada LKHI, ada apa namanya P4 KTI ya, Pakti, ada macam-macam izin bekam. Jadi silakan Bapak nanti bisa bergabung dengan organisasi-organisasi tersebut. Atau boleh juga minta surat keterangan magang dari pembekam senior. Bisa dengan surat keterangan magang. Tapi tadi di beberapa wilayah surat keterangan magang ada yang tidak berlaku juga gitu. Tetap mereka harus minta surat rekomendasi dari asosiasi profesi. Ada yang seperti itu. Nah, makanya untuk mengurus perizinan bekam, bagusnya Bapak tanyakan dulu ke Dinas Kesehatan persyaratannya di daerah Bapak apa saja. Ya. Nanti boleh dilengkapi yang dibutuhkan gitu. Oh, saya harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi, maka mau tidak mau harus bergabung dengan asosiasi profesi bekam yang ada di tempat Bapak gitu. Silakan yang mana saja gitu. Ya. Tuh. Jadi untuk perizinan itu memang harus ditanyakan ke dinas-dinas terkait Pak. Kalau untuk bekam silakan ke dinas kesehatan, kalau untuk rupiah silakan ke dinas kehakiman. Atau boleh ke Kemenag juga, tanyakan juga ke Kemenag juga gitu ya. Silakan itu. Praktisi rukiah yang memasang tarif bahkan sampai dengan nilai yang tinggi karena terkadang banyak yang ingin rukiah tapi tidak punya uang lebih. Kalau saya sendiri Pak untuk rukiah tidak mentarif Pak ya. Kalau saya sendiri, kalau saya tidak mentarif rukiah. Tapi ada memang beberapa praktisi rukiah yang memasang tarif. Memang ada. Mungkin tujuannya untuk menghargai Pak, untuk menghargai menghargai usaha, menghargai pengorbanan. Karena kan kalau pasien-pasien kita datang ke dokter eh, datang ke rumah sakit kan mereka pun mengeluarkan biaya. Ya setidaknya datang ke praktisi ruqyah pun yang sifatnya di sini sebagai penyembuh penyehat juga gitu ya, pengobat juga, ya ada nilainya gitu.
Dan memang kadang-kadang suka ada yang memasang tarif yang cukup tinggi supaya supaya apa? Supaya menghargai pengorbanannya. Karena di masyarakat kita tuh kadang-kadang masih ada paradigma gini, Pak. Kalau diobati dengan cara yang murah, kecil kemungkinan sembuhnya. Mereka itu lebih percaya kalau diobati dengan biaya yang tinggi gitu. Dengan biaya yang tinggi. Tapi yang saya kenal, perukiah-perukiah yang tadi ya, yang suka dibayar mahal itu, kalau ada pasien yang memang tidak punya uang, mereka pun tetap layani, Pak. Gitu ya, mereka pun tetap layani. Jadi kecuali kalau memang mereka memasang tarif tinggi, tapi ada pasien yang tidak punya uang tidak melayani, nah mereka berarti tidak sesuai syariat itu. Karena tujuan kita kan tolong menolong. Ya tadi memasang tarif itu bukan bukan ingin memperkaya diri, tapi tadi untuk sebagai penghargaan terhadap usaha saja. Tapi kalau memang yang sudah berusahanya, yang sedang berusahanya tidak punya uang, ya kita boleh boleh tidak menarik dari mereka, bahkan kita memberikan hadiah itu lebih bagus. Yang saya lakukan seperti itu, Pak. Saya tidak pernah mentarif rupiah. Kalau bekam memang ada tarifnya kalau saya gitu ya. Ada tarifnya karena ada barang habis pakai. Tapi kalau rupiah saya tidak pernah mentarif. Ya, kecuali kalau diundang. Kalau diundang pun tarif yang saya sering sampaikan itu adalah transport. Pak, untuk ke tempat Bapak saya butuh transport sekian gitu. Kalau Bapak mau melebihkan silahkan, tapi kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Saya selalu seperti itu. Karena kan tetap ke tempat orang itu kita perlu transport. Kalau kita tidak punya transport, tidak ada bensinnya, ya tidak sampai juga kan gitu. Jadi saya kalau untuk diundang, memang saya sudah suka ada akad di awal gitu. Ada akad di awal perlu transport, tapi kalau memang mau menambah silakan. Tidak pun yang minimal kita bisa balik lagi dengan selamat gitu. Ya. Jadi kalau misalkan eh, ada yang mentarif sebagai bentuk penghargaan dari usaha, ya itu selama itu masih dibolehkan. Tapi kalau memang dia yang apa yang bersangkutan tidak punya uang tetap ingin dirupiah, biasanya yang saya kenal ya, biasanya mereka tetap layani juga, Pak. Gitu. Saya selama ini belum pernah mendengar rupiah yang saya kenal tidak melayani pasien yang tidak punya uang. Saya belum pernah mendengar. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Bagaimana jika bacaan rupiah hanya sholawat saja? Apa bisa? Ya boleh, Pak. Boleh. Dengan sholawat pun tidak masalah. Ya. Yang penting apa? Yang penting tadi dengan sholawat itu kita salah satu menautkan doa kita gitu. Hajat kita apa? Hajat kita ingin sembuh. Dibacakan rupiah dengan sholawat tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Ya. Tapi bagusnya memang ditambah dengan bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tentunya untuk doa kesembuhan sambil bacakan itu tambah sholawat itu bagus. Untuk apa namanya? Untuk gangguan-gangguan yang lainnya ditambah dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang berhubungan dengan gangguan tersebut ditambah salawat itu lebih bagus. Jadi memang memang bukan 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 tidak bagus ya salawat saja itu pun sangat bagus. Tapi sebaiknya ada tambahan-tambahan yang lain yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Gitu ya Pak Rahmat Nilai ya. Jadi untuk pengurusan izin silakan dihubungi dinas-dinas terkait tentang tarif rupiah ya fleksibel Pak ya, fleksibel saja. Dan kalau untuk jaringan salawat saja, insya Allah boleh juga. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, oke, oh ya, ibu semua atau ya memang untuk diri sendiri dan keluarga. Jangan untuk diri sendiri dan keluarga, Pak, untuk umat ya. Jadi jangan untuk sendiri dan keluarga, tapi untuk umat insya Allah. Karena ketika kita bisa merugikan diri sendiri, ya sama saja kita untuk merugikan orang lain pun sama sebetulnya. Jadi insya Allah semangat terus, Pak. Ya, insya Allah. Ya, orang membaca Al-Quran, yang belajar membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu masih ada pahalanya. Pertama pahala membacanya, yang kedua pahala belajarnya. Jadi ya kalau kita memang belum bisa baca dan kita sedang berusaha membacanya luar biasa itu. Ya jangan sampai kita, aduh saya harus paham dulu janganlah. Yuk aja, mulai dari sekarang aja. Ya, mulai dari sekarang aja. Oke.
Baterainya lemas harus dicas dulu. Oke, silakan Pak. Untuk izin bekam dan pijat totok wajah seperti apa saja syaratnya? Sama saja ya, seperti barusan saya sampaikan. Untuk masalah perizinan, saya tidak bisa mengeneralisir apa saja syaratnya, tapi harus ditanyakan dulu ke dinas yang ada yang terkait di sana gitu. Yaitu dinas kesehatan. Kalau menurut dinas kesehatan, yang diperlukan itu adalah rekomendasi dari asosiasi, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus bergabung dengan asosiasi. Tapi kalau menurut dinas kesehatan yang apa dengan menerima surat keterangan magang dari penyiar tradisional senior itu bisa Bapak Ibu minta kepada penyiar-penyiar senior di sekitar Bapak gitu ya Bapak Ibu kenal gitu. Silakan. Saya bisa, insya Allah bisa kalau memang apa diminta gitu. Tapi untuk bisa minta surat keterangan magang di tempat saya tentu saja ada syaratnya. Kalau hanya mengikuti seminar seperti ini ya saya tidak bisa memberikan. Kenapa? Karena kan kalau hanya mengikuti seminar itu namanya cuma upgrading. Tapi kalau sudah mengikuti pelatihan yang reguler, saya bisa memberikan surat keterangan magang. Ada beberapa yang sudah terbit STPT-nya melalui surat keterangan magang yang sudah saya keluarkan. Ya, ada beberapa yang sudah keluar. Tapi mereka itu adalah peserta pelatihan reguler gitu, pelatihan reguler. Jadi bukan pelatihan seminar. Kalau seminar ya kan terbatas ya, apalagi seminar online seperti ini, itu kan banyak yang sudah lewat gitu, tidak mengikuti dari awal dan tidak sampai akhir. Jadi saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kalau yang seminar yang saya berikan pun sertifikatnya kan sertifikat seminar jadi ya jadi bukan sertifikat terapis gitu. Jadi eh, tidak bisa memberikan surat keterangan magang lah kalau untuk seminar. Tapi kalau untuk yang peserta pelatihan reguler, insya Allah bisa. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan saya bisa melaksanakan lagi pelatihan reguler online. Ya, pelatihan reguler online itu sekitar 6 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, dan itu semua wajib hadir apa on cam, tidak sampai off cam, ya semuanya wajib hadir on cam. Dan biasanya saya batasi pesertanya tidak terlalu banyak untuk pelatihan reguler. Kalau offline ya minggu depan insya Allah ada di Bandung Barat ya tempat saya ada beberapa peserta yang sudah ikut. Tapi kalau yang reguler online memang sudah lama saya belum mengadakan lagi karena memang terbentur waktu terus. Insya Allah di bulan Ramadan kegiatan saya tidak terlalu banyak. Saya akan laksanakan pelatihan online reguler ya. Nanti ditunggu saja infonya ya. Nah itu ya. Jadi kalau untuk perizinan tadi kalau memang harus menggunakan rekomendasi asosiasi ya mau tidak mau harus minta itu. Tapi kalau misalkan bisa menggunakan surat keterangan magang, insya Allah saya juga bisa memberikan karena saya itu sudah memiliki izin itu dari tahun 2014. Sekarang ada perpanjangan dan sekarang itu perpanjangan yang keempat kalau nggak salah, ketiga keempat lah ya dari perpanjangan yang keempat karena kan STPT itu per 2 tahun, STPT itu per 2 tahun. Nah kalau di Bandung Barat itu bisa menggunakan surat keterangan magang. Contohnya saya sendiri pun menggunakan surat keterangan magang dari tempat saya sendiri gitu. Alhamdulillah makanya 4 kali perpanjangan bisa lancar semuanya. Tapi kalau tempat lain saya kurang tahu ya, makanya harus tanyakan dulu ke ke dinas kesehatan terkait. Dinas kesehatannya apa nih yang diperlukan gitu. Ya, jadi itu ya Alfiah Rahmiati jawabannya. Kalau misalkan perlu ya insya Allah bisa kita bantu, tapi dengan catatan tadi ya, bukan yang pernah mengikuti seminar saja. Karena kalau yang mengikuti seminar saja, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan eh, kapasitas beliau-beliau yang mengikuti ini. Ya. Pertanyaan dari Pak Ajid nih, bagaimana cara doa atau ruqyah agar serangan baik dari dukun kembali ke dukun sendiri atau yang minta sihir? Nah ini yang sering terjadi Pak ya, yang sering terjadi. Jadi kita itu tidak perlu tidak perlu mengharapkan sihirnya kembali ke pengirimnya. Tapi apa yang kita minta? Yang kita minta adalah supaya sihirnya tidak kena kepada kita saja. Perkara itu dibalikkan kembali kepada yang pengirimnya, itu urusan Allah, dosa dia dengan Allah. Ya. Yang penting kita, karena kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang mengirimnya dan memang tidak perlu tahu. Ya. Gitu Pak ya. Soalnya saya sering
pernah beberapa kali mendapatkan kejadian seperti itu, Pak. Saya meruqyah seorang perempuan. Pada saat diruqyah dia ngamuk ekstra luar biasa. Ngamuk-ngamuk luar biasa. Menurut pengakuannya, dia yang mengganggu perempuan ini adalah jin kiriman dari seseorang. Jin kiriman dari seseorang. Saya sudah berusaha tidak menanyakan. Kenapa? Khawatir terjadi fitnah. Khawatir terjadi fitnah. Saya tidak menanyakan. Saya itu udah dikirim, ya sudah, kalau kamu dikirim sekarang kamu berhenti kezalimannya, hentikan kezalimannya, sekarang kamu keluar, hentikan kezaliman kamu. Tidak meminta kembali, tak, itu bukan urusan saya gitu ya. Itu kezaliman orang tersebut sudah menjadi tanggung jawab dia dengan Allah gitu. Udah, silakan saja, itu mau dia kembali lagi atau tidak, silakan, itu urusan dia gitu. Tapi biasanya kalau memang persyaratan dari si dukunnya tidak tercukupi, dia akan menyerang ke dukunnya lagi, tapi walau alam, ya, walau alam. Tapi pada saat itu saya gitu, saya tidak menanyakan. Tiba-tiba keluarganya yang menanyakan, Pak, sebetulnya kamu disuruh siapa? Dia langsung bicara, saya disuruh si Fulan. Nah, kan benar si Fulan yang tadi. Nah, khawatirnya seperti itu, Pak. Bening kalau yang diucapkannya itu betul. Kalau yang diucapkannya dia fitnah, kan repot. Makanya eh, apakah harus kembali ke dukun itu sendiri atau yang meminta sihir? Itu bukan bukan urusan kita, Pak. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana supaya si sihir itu pergi dari kita dan tidak balik lagi ke kita. Itu saja. Soalnya kalau kita mengharapkan balik lagi ke dukunnya atau balik lagi ke pengirimnya, berarti masih ada dendam di dalam diri kita. Sementara tadi kalau kita mengikuti filosofi lalat dan sampah, ya, eh, itu bisa menjadikan sihir masuk kembali ke dalam diri kita. Karena sihir bisa kena ke dalam diri kita itu ya atas izin Allah. Ketika Allah mengizinkan supaya itu pergi, kita syukuri itu. Ya sudah, ini sudah pergi. Gitu aja, Pak. Ya, doanya biasa aja. Doa perlindungannya dari kalau bisa al-ikhlas al-falak anas sama ayat kursi itu bisa juga. Dan yang paling penting tadi bukan mengharapkan serangannya itu kembali ke dukunnya atau kembali ke yang mengirimkannya, tapi tidak lagi menyerang kita, gitu sih intinya. Ya, merugi orang depresi sehingga terjadi bereaksi, tidak sehingga terjadi bereaksi. Apakah ada yang tertentu? Dan untuk tazkiyah tunas, bagaimanakah ada panduan bahasa penyampaian agar tertentu? Oke. Untuk merugi orang supaya terjadi reaksi itu sebetulnya tidak ada ayat tertentu, Pak, ya. Karena itu tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang depresinya masih sudah tidak mau mendengarkan apa yang kita ucapkan, mau menggunakan ayat full satu Al-Quran pun tidak akan bereaksi apa-apa. Ya. Tidak akan bereaksi apa-apa. Ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada ayat tertentu, tidak. Tapi bagaimana cara pendekatan kita supaya orang itu mau mendengarkan kita. Ketika dia mau mendengarkan kita, kita bacakan Al-Fatihah saja sudah bereaksi. Apa reaksinya? Macam-macam. Bisa jadi dia nangis, bisa jadi dia eh, apa eh, meluap-luap emosinya gitu, macam-macam reaksinya. Dengan catatan itu tadi dia sudah bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kalau dianya masih menutup diri dengan apa yang kita ucapkan, silakan coba aja. Mau dibacakan ayat Al-Quran full, itu tidak akan bereaksi apa-apa. Ya, gitu. Untuk tazkiyatun nafs, bagaimana? Adakah panduan bahasa penyampaian agar tertentu? Kalau saya sih dengan memperbanyak istighfar, Pak. Mengajak pasiennya beristighfar dan kita berikan muhasabah. Ya Allah, maafkan kesalahan saya, dosa-dosa saya, dosa kepadamu ya Allah, dosa kepada orang-orang di sekitar saya ya Allah, kepada orang tua saya. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi dengan istighfar dan kita muhasabah. Plus kita memandu orang tersebut memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Biasanya di saat itulah dia akan merasakan perang batin yang hebat, Pak. Kadang-kadang dia tuh orang itu tidak mau memaafkan orang lain, tapi kita suruh untuk memaafkan. Biasanya terjadi perang batin. Biasanya di situlah terjadi reaksi, Pak. Bisa jadi nangis sekencang-kencangnya karena dia tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau memaafkan orang yang
menyakitinya, kita suruh untuk memaafkan. Itu bisa terjadi perang batin. Makanya untuk tazkiyatun nafs, bahasa khusus tidak ada. Saya biasanya menggunakan terapi istighfar, memperbanyak istighfar, dan kita terus bimbing supaya bisa eh, apa si kobunya itu meminta maaf dan memaafkan orang lain. Gitu ya. Ini JPA itu siapa ya? Oke. Eh, Kenapa ya kalau selesai ngebekam pasien badannya lemah seperti energi kita habis sekelas. Jadi saya rebahan dulu baru stabil lagi, Umu Sultan. Memang Bu, dalam membekam itu kadang-kadang kita perlu energi, Bu. Memang perlu energi lebih. Makanya sebaiknya sebelum membekam kita punya wudhu, ya. Punya wudhu supaya apa? Supaya bisa apa ya? Bisa dilakukan apa pencegahan. Khawatirnya apa namanya? Khawatirnya menjadi ada serangan kepada kita dari pasiennya gitu. Ya, jadi bagi kita punya wudhu dan melakukan doa perlindungan setiap kali akan membekam. Doa perlindungan apa? Ya banyak, Bu. La haula wala quwata illa billah itu juga salah satu doa perlindungan. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu juga doa perlindungan. Membaca trikul, al-ikhlas, al-falaq, anas juga doa perlindungan. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Insya Allah itu juga bisa membantu eh, apa namanya? Apa bisa membantu membuat kondisi badan kita menjadi lebih fit, insya Allah. Ya. Karena biasanya kalau sampai setelah saya ngebekam kitanya jadi lemas gitu ya. Itu ada paparan energi negatif dari apa dari tubuh pasien yang keluar melalui darah bekam gitu ya. Jadi silakan ibu baca doa perlindungan dan lebih bagusnya setiap kali mau bekam punya wudhu insya Allah. Oke di Jateng silakan ibu kalau mau menyelenggarakan di sana ibu jadi IO-nya nanti saya datang ke sana insya Allah bisa bu. Boleh ya. Semarang insya Allah tuh ya cukup strategis juga tuh Semarang kan ibu kota provinsi juga kan bisa ada dilakukan di sana gitu ya. Pengalaman saya pengurusan baterai memang agak sulit kalau di dinas kesehatan apalagi bekam karena harus melukai mengeluarkan darah dan sebagainya harus minimal ada 3 perawat atau lebih jadi lebih baik dengan ke PTSP saja langsung lewat WS lebih mudah yang penting legalitasnya keluar cuma kalau pakai WSS Pak ya yang keluar itu kadang-kadang bukan STPT bukan surat terdaftar pengobat tradisional kalau untuk apa untuk pengobat tradisional itu harusnya STPT kalau WSS itu kadang-kadang cuma NIB ya yang saya tahu ya hanya NIB tapi kalau OSS itu tidak tidak mengeluarkan SPPT tetap harus ke apa namanya harus ke DPM PTSP melalui rekomendasi dinas kesehatan. Nah makanya bekam itu memang sekarang itu ada 3 perawat memang ada beberapa yang memang harus melakukan ada 3 perawat kalau Bandung Barat belum alhamdulillah beberapa daerah di Jawa Barat belum ada beberapa daerah yang memang harus seperti itu makanya kalau ada beberapa daerah yang keluar izinnya itu yang bukan D3 perawat ya yang bukan D3 kesehatan baik itu perawat bidan yang bukan dari kesehatan itu keluarnya izinnya bekam kering ya izinnya keluarnya bekam kering terus bagaimana terima saja Pak kalau izinnya bekam kering terima saja toh di lapangan pasti kita akan melakukan bekam basah konsekuensinya apa kita bikin info konsen Pak bikin surat pernyataan dari pasien bahwa pasien yang minta dibekam basah bahwa pasien yang minta dibekam sunnah ya jadi kita tidak salah tidak menyalahi aturan karena memang pasiennya yang meminta kita izinnya sih memang bekam kering tapi pasiennya minta dilakukan bekam basah dan pasiennya suruh tanda tangan di info konsen itu bagus-bagus kalau tanda tangannya dari materai materinya 10.000 misalkan nanti kita kenakan aja charge-nya tambahan tarif 10.000 untuk materai silakan aja tapi eh, pengalaman saya juga Pak tadi ya kalau pakai OSS itu yang keluarnya bukan STPT dan itu legalitasnya belum sekuat STPT untuk seorang penyiar tradisional makanya tetap perlu ke DPM PTSP dan kalaupun kita bukan seorang D3 D3 kesehatan ya bukan D3 kesehatan dan keluarnya bukan pering terima saja kita nanti bikin inform consent di tempat kita masing-masing itu lebih mudah Pak ya
gitu ya. Pak Rahmat ini berarti sudah pengalaman nih tulis perizinan ya, Masya Allah luar biasa nih. USBN itu apa itu dari salah satu asosiasi ya dari PBI itu ujian standar bekam nasional. Jadi mereka yang mengadakan. Tapi itu hanya berlaku untuk organisasi saja gitu. Ya, itu hanya berlaku untuk organisasi saja. Nah, ini kan ada rekomendasi dari Dinkes kan. Jadi memang harus ada tetap harus ada rekomendasi dari rekomendasi dari Dinkes gitu Pak. Gitu ya intinya harus ada rekomendasi dari Dinkes. Kalau cuma ngurus STPT via WSS, eh, memang ini apa tidak keluar STPT, tapi kalau ada rekomendasi dari Dinkes memang bisa. Jadi memang ada tahapan-tahapan. Makanya tadi saya sampaikan perlu kita tanyakan kepada apa dinas-dinas terkait di tempatnya masing-masing. Karena kalau di tempat saya di Bandung Barat itu tidak perlu D3 keperawatan, D3 kesehatan tidak perlu untuk bekam. Rekomendasi dari asosiasi pun tidak perlu juga gitu ya. Jadi memang tergantung di setempat. Apalagi kalau ada orang dalam ya, asal dengan orang MK aja. Iya, gitu ya. Memang perlu seperti itu. Oke, baik ya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah bisa dijawab dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya dan insya Allah sekarang ini ada rekamannya kan. Kalau bisa disimak rekamannya dan PDF-nya insya Allah akan saya share nanti di grup ya, di grup khusus nanti akan saya share PDF-nya dan sudah saya gabungkan dengan PDF bekam yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya sudah dapat PDF bekam, kalau misalkan melihat judulnya sama, memang judulnya sama Bu, Pak ya, tapi isinya sudah dilengkapi dengan materi rupiah ini gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat karena di Indonesia bagian barat ya, terutama di Bandung Barat sudah jam 10 lebih. Berarti yang bagian tengah dan timur sudah lebih dari itu dan timur mungkin sudah jam 12 malam ya. Sudah larut malam. Jadi saya mungkin cukupkan saya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya banyak kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kapok, tidak merasa terganggu dengan apa yang disampaikan dengan apa metode-metode seperti ini karena insya Allah metode seperti ini akan terus saya jalankan sebagai upgrading terutama bagi diri saya sendiri yang masih banyak kekurangannya juga mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semua yang yang masih yang sudah banyak makan asam garam bisa menjadi tambahan upgrading juga. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan Bapak Ibu ya.